Bosan nonton film ge. Kisah bermula pada seseorang yang bernama Edward. Edward adalah seorang tentara yang bertugas di negara Turki. Dan pada hari ini, Edward yang sedang bertugas di perbatasan antara Suriah dan Turki, ia dihampiri oleh pengacara ayahnya yang bernama Ahmed. Ahmed datang atas suruhan ayahnya untuk meminta Edward pulang ke rumah, karena ayahnya kini sedang sakit keras. Mendengar hal itu, Edward langsung bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, Edward bertemu kakaknya yang bernama Freddy. Freddy lalu memberitahu bahwa keadaan ayahnya sangat parah dan meminta Edward untuk secepatnya bertemu dengan ayahnya. Di sebuah kamar, terlihat ayahnya yang sedang terbaring lemah karena sakit. Edward yang sudah berada di kamar ayahnya, ia pun langsung menyapa adiknya yang bernama Charlotte dan menyapa sang ibu tercinta yang bernama Sabrina. Setelah itu, ibunya menyuruh Edward untuk mengobrol dengan ayahnya empat mata di kamar. Ayahnya Edward ini bernama Duke. Duke adalah keturunan bangsawan kaya urutan ke-12. Di percakapan Edward dan ayahnya kali ini, mereka membahas tentang tanah rumahnya. Ayahnya mau apabila tanah ini diwarisi salah satu dari anaknya, maka tidak boleh dibagi-bagi. Lalu, ayahnya juga meminta Edward untuk menjaga kakaknya, yaitu Freddy. Karena ayahnya tahu bahwa Freddy tidak sebijak Edward. Tak lama kemudian, ayahnya pun merasakan sakit yang hebat sehingga ayahnya harus menghembuskan napas terakhirnya. Di pemakaman ayahnya, Edward kini terpukul karena kepergian ayahnya yang begitu cepat. Tak hanya Edward, keluarganya yang lain pun sangat terpukul karena kepergian Duke. Selesai pemakaman, mereka yang berada di rumah, datanglah pengacara ayahnya yaitu Ahmed. Ahmed datang untuk membacakan surat wasiat yang dimana surat wasiat itu adalah pembagian harta milik mendiang ayahnya untuk mereka. Yang pertama mendapatkan warisan yaitu Joffrey. Joffrey mendapatkan sebagian harta almarhum Duke karena sebagai penghargaan dari Duke. Karena ia telah menjadi orang kepercayaan Duke selama 20 tahun. Karena pengabdiannya, Joffrey mendapatkan rumah penjaga yang berada di ujung gerbang. Yang kedua yaitu Sabrina, istri dari almarhum Duke. Ia mendapatkan warisan berupa tunjangan tahunan dan seekor anjing Labrador kesayangan suaminya. Yang ketiga yaitu Charlotte. Ia mendapatkan warisan berupa dana perwalian sebesar 1.000 pound per minggu sampai dia menikah. Dan kali ini harta utama dari Duke yaitu berupa gelar bangsawan, rumah beserta pekarangan, pabrik anggur, koleksi seni, peternakan sapi yang memproduksi susu dan yogurt, dan bisnis properti. Semua itu jatuh kepada anak keduanya, yaitu Edward. Mereka semua yang mendengar itu pun kaget karena harta sebanyak itu jatuh kepada Edward. Lalu Freddy sebagai anak pertama yang seharusnya mendapatkan harta itu, ia pun marah dan tak terima atas keputusan yang dibacakan oleh Ahmed. I'm the firstborn son. Yeah, that means it's the fucking law. Goes back to the Bible. Old Testament son gets everything. Setelah kejadian itu, Edward kini menemui Freddy untuk menenangkan kakaknya yang syok karena keputusan dari ayahnya. Tetapi Freddy tetap saja marah dan seperti orang yang frustasi. Freddy sangat mengharapkan harta warisan dari ayahnya karena ternyata dia memiliki hutang yang besar pada seseorang. Dan kini ia terlihat sangat frustasi karena ia tidak mendapatkan harta sedikit pun untuk bisa membayar hutangnya. Edward kemudian bertanya kepada Freddy berapa banyak hutangnya sehingga membuat ia menjadi begini. Freddy lalu menceritakan bahwa dirinya berinvestasi di sebuah proyek bernama Maladewa sebesar 4 juta pound pada seseorang temannya yang bernama Pete. Tetapi sayangnya Freddy ditipu oleh Pete. Karena hal itu, kini uang 4 juta pound miliknya hilang begitu saja. Dan ternyata uang 4 juta pound itu hasil dari meminjam pada temannya yang bernama Tommy yang seorang bos kokain dan gangster bernama Scott. Karena tidak bisa membayar, Freddy pun ingin dibunuh oleh Tommy dengan memasukkan Tommy ke dalam lemari es. Tetapi Tommy tidak jadi membunuhnya karena Tommy memberikan syarat kepada Freddy. Jika Freddy ingin selamat, maka ia harus membayar hutang beserta bunganya sebesar 25%. Dan kini total hutang Freddy pada Tommy yaitu sebesar 8 juta pound atau sekitar 162 miliar. Freddy lalu meminta membayarkan hutangnya kepada Edward karena ia telah mendapatkan warisan.
Dan Edward yang mendengar itu, ia pun hanya bisa mengusahakan sebisanya saja. Lalu Edward yang berada di ruangan ayahnya yang kini menjadi ruangan pribadinya, ia pun mengecek uang yang ada di berangkas yang ternyata hanya ada 3 juta pound saja. Dan uang tersebut masih kurang untuk membayar hutangnya Freddy. Setelah itu, Edward bertemu dengan Ahmed dan menanyakan apakah ayahnya mewarisi sejumlah uang. Karena Edward sangat membutuhkan uang sebanyak 8 juta pound. Ahmed pun mengatakan bahwa ayahnya tidak mewarisi berupa uang tunai. Ahmed juga menyarankan bahwa ia bisa menjual lukisan Thomas Gainsborough milik ayahnya dengan harga 8.400.000 pound atau menjual rumahnya saja. Setelah itu, Edward pun memikirkan hal itu, apakah ia ingin menjual lukisan atau rumah demi kakaknya. Lalu Edward yang berada di sekitar danau rumahnya, ia pun dihampiri seorang wanita yang sering disebut namanya Nyonya Glass. Glass memberitahu bahwa dirinya adalah partner bisnis ayahnya Edward sewaktu ayahnya masih hidup. Edward yang bingung, ia pun bertanya bahwa Glass dan ayahnya telah melakukan bisnis yang seperti apa. Sebelum menjawab, Glass lalu mengajak Edward ke tempat peternakan sapi miliknya yang dimana ada sebuah pintu masuk yang mengarah ke bawah tanah. Dan betapa kagetnya Edward karena dia baru tahu kalau ada kebun ganja seluas 6.000 hektar berada di bawah peternakan sapi miliknya. Glass memberitahu jika inilah bisnis ayahnya dengan Glass. Glass juga mengatakan bahwa kebun ganja miliknya ada sekitar 12 kebun ganja dan salah satunya berada di tanah Edward saat ini. Sistem bisnis Glass dengan ayahnya Edward yaitu dengan bagi hasil. Dan kebun yang berada di tanah Edward saat ini menghasilkan sekitar 50 juta pound per tahun. Dan ayahnya Edward mendapatkan 10%-nya. Lalu Glass yang tahu kini Edward adalah pewaris dari almarhum Duke, kini ia meminta izin supaya kebun ganjanya tetap berada di tanahnya. Dan Edward nantinya akan mendapatkan hal yang sama dengan yang diterima oleh ayahnya, yaitu mendapatkan 10% dari penjualan. Tetapi sayangnya Edward tidak setuju karena ia berencana akan menjual rumahnya. Dan mau tidak mau kebun ganja milik Nyonya Glass harus pindah. Setelah itu Glass menanyakan apakah Edward yakin akan menjual rumah dan propertinya. Glass juga memberi penawaran jika ia ingin negosiasi ulang maka Edward bisa menghubunginya. Selesai mengobrol dengan Glass, kini Edward menemui Geoffrey membahas tentang Nyonya Glass. Edward juga mengatakan bahwa ia berencana untuk bergabung dengan Glass karena saat ini sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kakaknya. Geoffrey lalu meminta Edward untuk berhati-hati karena jika ia bergabung maka resiko besar akan didapatkan oleh Edward. Various reasons. I need their help. You need to be careful, although they appear to be house-trained, deceived by the facade. Di pagi harinya, Edward yang sedang ngopi santuy, ia pun dihampiri oleh Charlotte yang ingin berpamitan karena ia ingin pergi keluar kota. Ia ingin pergi keluar kota karena ingin menyelesaikan kuliahnya di tahun ini. Edward kemudian meminta adiknya untuk menjaga dirinya selagi berada di luar kota. Di tempat lain, Glass yang mendapatkan telepon dari Edward, ia pun memanggil adiknya untuk mendengarkan percakapan antara dia dengan Edward. Dalam percakapan telepon itu, Edward menceritakan bahwa ia sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang kakaknya pada Tommy sebesar 4 juta pound dan beserta bunganya menjadi 8 juta pound. Glass kemudian menawarkan jika Glass berhasil nego hutang kakaknya menjadi 4 juta pound, maka Edward harus bersedia bekerja sama dengan Glass dan tidak menjual rumahnya. Edward yang tidak punya pilihan, ia pun bersedia dengan tawaran Glass. Setelah itu, adiknya Glass yang bernama Jackie tahu tentang Tommy dan kakaknya yang bernama Gospel, yang dimana mereka adalah sepasang pengedar narkoba Scouse yang religius. Edward yang berada di rumahnya, ia pun mendapatkan tamu yang datang menggunakan helikopter. Orang itu bernama Stephen, seorang asisten pribadi dari seseorang yang ingin membeli rumah Edward. Lalu Edward pun mengatakan bahwa ia tidak jadi menjual rumahnya dan meninggalkan Stevens begitu saja. Tetapi Stevens mengatakan jika Edward bersedia bertemu dengan bosnya, maka Edward akan mendapatkan uang 250.000 pound. Setelah itu, Edward yang setuju, ia pun pergi untuk menemui siapa sebenarnya yang ingin membeli rumahnya. Di tempat lain, Glass yang berada di pasar ikan, ia pun mengenalkan dirinya kepada Tommy bahwa dirinya adalah anak dari Bobby Glass.
Setelah itu, mereka berdua yang berada di ruangan Tommy pun mengatakan bahwa ia kenal dan sangat menghormati ayahnya Glass, yaitu Bobby. Bobby ini adalah ayah dari Glass, seorang bandar narkoba terbesar di Inggris yang kini berada di penjara. Bobby dipenjara karena tertangkap basah telah melakukan transaksi jual beli narkoba. Dan kini usaha narkoba Bobby diteruskan oleh anaknya, yaitu Glass. Lalu Glass menjelaskan kedatangannya, yaitu bernegosiasi tentang hutang Freddy. Glass meminta Tommy untuk bersedia jika hutang Freddy hanya dibayarkan 4 juta pound saja dan menghapus bunganya. Jika Tommy bersedia, maka ia akan mendapatkan uangnya dalam minggu ini. Karena Tommy yang segan dengan ayahnya Glass, ia pun menyetujui permintaan Glass dengan sebuah syarat, yaitu Freddy harus meminta maaf dengan kostum ayam dan Tommy nantinya akan merekam langsung ketika Freddy meminta maaf. Glass lalu menyetujui kesepakatannya dengan Tommy. I'll get you the form and a video with an apology. Are we good? Oh, yeah. Lalu Edward kini bertemu dengan seseorang yang ingin membeli rumahnya yang bernama Stanley Johnson. Johnson tertarik ingin membeli rumah Edward karena rumah Edward mengandung unsur budaya dari arsitektur William Kent yang menjadikan rumah Edward sangat klasik. Karena itu, Johnson bersedia membayar mahal untuk rumah Edward. Tetapi Edward tetap mengatakan bahwa rumah dan tanahnya tidak jadi untuk dijual. Lalu Edward malah menawarkan beberapa kotak koleksi miras anggur ayahnya yang bernama DR County tahun 45 kepada Johnson. Johnson yang tahu anggur itu sangat langka, ia pun bersedia membeli anggur DR County itu dengan harga 3 juta pound. Setelah menjual koleksi anggur ayahnya, kini uang hasil menjual anggur itu akan Edward gunakan untuk membayar hutang Freddy. Glass kemudian memberitahu kepada Edward bahwa Tommy setuju jika hutang Freddy dibayarkan 4 juta pound. Tetapi dengan syarat Freddy harus membuat video permintaan maaf. Lalu Edward yang ingin mengambil uang di dalam berangkas, ia pun terkejut karena uang 3 juta pound di dalam berangkas itu hilang begitu saja. Lalu Edward pun tahu jika yang mengambil uang itu adalah Freddy. Dan benar saja, Freddy mengambil uang itu untuk taruhan pertarungan tinju secara ilegal. Tak pakai lama, Glass pun menghubungi adiknya Jackie yang seorang petinju, mengira pasti Jackie tahu tempat pertarungan ilegal itu diadakan. Lalu Glass dan Edward yang mendapatkan info dari Jackie tentang pertarungan ilegal itu, kini mereka berdua sudah berada di tempat pertarungan. Di dalam gedung pertarungan, Edward bertemu dengan Freddy dan teman taruhannya yang bernama Pete. Edward lalu mendatangi Pete dan meminta uangnya kembali kepada Pete karena itu bukanlah uangnya Freddy. Freddy lalu menenangkan Edward bahwa orang yang menjadi jagoan dalam pertarungan itu pasti akan menang. Pete juga mengatakan bahwa ia tidak mau mengembalikan uang itu karena sudah sepakat dengan kakaknya dan tidak peduli uang itu milik siapa. Edward yang emosi, ia pun ditahan oleh anak buah Glass lalu meninggalkan Pete. Setelah itu, Glass mengatakan bahwa dialah yang akan membereskan Pete setelah pertarungan selesai. Keesokannya, Edward dan Glass yang menemui anak buah Glass yang ternyata sudah mendapatkan uangnya Edward telah kembali. Dan betapa kagetnya Edward karena Pete telah berlumuran darah dihajar oleh anak buah Glass. I just wanted to say sorry. Are we cool, Edward? Yeah. Setelah mendapatkan uangnya, kini Edward merasa ngeri dengan Glass karena kekejamannya. Di tempat lain, Freddy yang sedang latihan menembak, tak lama ia pun dihampiri oleh Edward. Edward memberitahu bahwa hutang Freddy kini bisa dibayarkan 4 juta pound. Tetapi dengan syarat, Freddy harus mau dirinya meminta maaf menggunakan kostum ayam dan direkam oleh Tommy. Freddy yang mendengar itu, ia pun tidak setuju karena dirinya malu dan tidak ingin harga dirinya jadi rusak. Istri Freddy yang bernama Tam pun setuju dengan hal itu, daripada ia harus membayar hutangnya sebanyak 8 juta pound. Edward lalu memaksa Freddy untuk melakukan itu, karena ia sudah berusaha negosiasi hutangnya Freddy. Dan jika Freddy tidak melakukan itu, maka Edward tidak akan membantunya lagi. Dan bisa saja Freddy malah mati terbunuh oleh Tommy. Karena tidak ada pilihan lain, Freddy pun setuju dengan Edward. Keesokan harinya, datanglah Tommy bersama anak buahnya bernama Jethro. Sebelum memulai perekaman, Tommy pun meminta uang 4 juta pound itu terlebih dahulu untuk dihitung oleh anak buahnya. Dan selagi anak buahnya menghitung uang, kini Tommy meminta Freddy memakai kostum ayam dan segera memulai perekaman permintaan maafnya. Freddy yang berada di kamar mandi, ia pun sempat-sempatnya memakai sabut terlebih dahulu sebelum ia tampil di perekamannya Tommy.
Tak lama kemudian, Freddy yang sudah siap untuk melakukan perekaman, Tommy malah meminta Freddy untuk mendalami perannya sebagai ayam terlebih dahulu. Lalu Freddy yang memulai adegan ayamnya, Tommy pun tidak puas dengan penampilan Freddy yang terlihat seperti main-main. Tommy lalu memaksa Freddy untuk bekerja keras supaya adegan ayamnya Freddy menjadi bagus. Dan sampai-sampai Tommy membuat Freddy sujud di kakinya. Setelah kejadian itu, Freddy pun meminta izin kepada Tommy untuk ke kamar mandi lagi. Dan di kamar mandi, Freddy yang kesal dengan Tommy, ia pun hanya bisa meratapi nasibnya dengan berteriak kesal. Tak hanya itu, Freddy yang keluar dari kamar mandi, betapa nekatnya Freddy karena ia diam-diam membawa senapan, lalu menembakkan senapan itu ke arah Tommy, sehingga membuat Tommy meninggal. Kisah berlanjut pada anak buah Tommy yaitu Jethro. Jethro yang menghitung uang sambil mendengarkan musik menggunakan headphone, ia pun tidak tahu jika bosnya sudah mati. Edward dan Glass selalu berencana untuk membereskan mayat Tommy, tetapi Edward bingung karena ada anak buah Tommy yang juga mengetahui jika Tommy mati di rumah Edward. Lalu Jethro yang tiba-tiba saja selesai menghitung uang, ia pun kaget karena ia melihat Tommy sudah mati. 4 million to the dollar. Jethro yang takut akan dibunuh juga, ia pun melarikan diri dari rumah Edward. Edward lalu mengejar Jethro supaya Jethro tidak melaporkan kematian Tommy pada orang lain. Tak hanya Edward, kini Geoffrey dan Freddy pun ikut mengejar dan mencari Jethro. Tak lama kemudian, Jethro pun tertangkap oleh mereka bertiga. Karena panik, Jethro pun menghubungi temannya secara diam-diam ketika mereka sedang lengah. Geoffrey yang melihat Jethro sedang menghubungi seseorang, ia pun meminta Jethro untuk menaruh HP miliknya. Setelah itu, Jethro membuang HP-nya ke arah Freddy. Bodohnya Freddy, bukannya mengecek HP Jethro siapa yang telah Jethro hubungi, Freddy malah membuang HP Jethro ke danau begitu saja. Dan tak lama kemudian, anak buah Tommy yang bernama Errol mengadu kepada kakaknya Tommy yang bernama Gospel, bahwa Errol mendapatkan pesan yang ambigu dari Jethro. Dan setelah Errol mendapatkan pesan itu, kini Tommy dan Jethro yang sedang mengambil uang di rumah Freddy tidak bisa dihubungi lagi. Gospel ini adalah seorang pendeta dan juga pengedar narkoba yang cukup berbahaya jika bisnisnya ada yang mengganggu. Ia tak segan-segan membunuh musuhnya secara berantai. Setelah itu, Jethro yang sudah tertangkap, kini Edward dan Glass berencana untuk mengurung Jethro di dalam ladang ganja yang berada di dalam tanah. Dan nantinya Jethro akan dijaga oleh Jimmy, anak buah Glass yang bekerja sebagai petani ganja di ladang itu. Lalu, Glass menelpon seseorang yang bernama Felix. Felix adalah seorang pembunuh bayaran. Felix juga pembunuh yang cerdik karena ia bisa membunuh sekaligus menghilangkan jejak sehingga tidak ada bukti bahwa dialah pelaku pembunuhan. Listen, I've got a bit of work for you. It's your lucky day. No problemo. Tak lama kemudian datanglah Felix di rumah Edward dan bertemu dengan Glass. Glass lalu meminta Felix untuk membereskan mayat Tommy supaya tidak ada bukti bahwa Tommy telah mati di rumah Edward. Felix yang melihat mayat Tommy, ia pun berencana untuk memutilasi mayatnya Tommy. Dan setelah dimutilasi, nantinya ia akan menguburnya secara terpisah. Setelah itu, Glass pun mengajak Felix untuk bertemu dengan Edward. Mereka lalu membahas saksi dari pembunuhan Tommy, yaitu Jethro. Glass dan Felix berencana untuk membunuh Jethro karena sangat berbahaya bagi Edward dan Freddy jika Jethro menyebar kasus pembunuhan ini, terutama kakaknya Tommy, yaitu Gospel. Edward yang tahu Gospel akan memburu dirinya dan juga Freddy, ia pun berencana untuk membuat rekayasa. Yang dimana rekayasa ini nantinya dibuat seolah-olah pada saat Tommy merekam permintaan maaf Freddy yang menggunakan kostum ayam, tiba-tiba Tommy dan Jethro bertengkar karena Jethro menghitung uangnya sangat lama. Karena pertengkaran itu, Jethro pun membunuh Tommy dan mengambil uang 4 juta pound dari Freddy. Lalu nantinya Edward mengirim Jethro ke luar negeri supaya Gospel menganggap Jethro lah yang membunuh Tommy dan membawa kabur uang Tommy ke luar negeri. To create an alternative narrative for the gospel. We're fighting when the money was being counted. Film the performance on Tommy's phone, stick it in his pocket. The throwers killed Tommy, and he's left with the money. Where's Jethro while all this is happening? Well, wouldn't it be easier if we just shipped him off to Lapland? Glass dan Felix yang mendengar itu, mereka berdua pun hanya bisa setuju dengan keputusan Edward.
Setelah itu, mereka semua pun memulai perekaman Freddy yang menggunakan kostum ayam yang nantinya akan dijadikan bukti. Tetapi tak lama kemudian Sabrina pun datang dan mengabarkan bahwa Edward mendapatkan undangan dari Mr. Johnson. Lalu ibunya yang melihat ruangan Edward begitu banyak orang, ia pun heran dan tak lama kemudian ibunya mengajak mereka semua untuk meminum teh. Dan saat sedang minum teh, Sabrina lalu menanyakan Freddy mengapa ia berpakaian seperti ayam. Lalu Edward menjawab bahwa Freddy akan membuat sumbangan bertema binatang. Setelah itu, Sabrina juga menanyakan kepada Glass tentang pekerjaannya. Karena Sabrina merasa jika Glass sering bertemu dengan almarhum suaminya. Dan kini Sabrina juga sering melihat Glass bersama dengan anaknya yaitu Edward. Glass kemudian menjawab bahwa dirinya hanya melakukan bisnis jual beli barang antik saja. Saat mereka semua sedang mengobrol, tiba-tiba HP Freddy mendapatkan telepon dari Gospel, kakak dari Tommy. Freddy yang panik, ia pun meminta Edward untuk mengangkat telepon dari Gospel. Dan inti dari percakapan telepon itu, Gospel sedang mencari adiknya yaitu Tommy. Dan Gospel juga berencana bahwa ia akan datang ke rumah Edward besok hari. Keesokan harinya, Gospel pun datang ke rumah Edward bersama beberapa anak buahnya. Tak lama kemudian, mereka yang sudah berada di dalam rumah, Gospel pun membahas Tommy karena setelah dari rumah Edward dan Freddy, kini Tommy dan Jethro tidak ada kabar lagi. Ditambah lagi, Jethro telah mengirim pesan yang ternyata isi pesan yang dikirim Jethro kepada Errol itu bertuliskan Tommy tumbang wow wow. Is that neither of them have been heard from since they left this house. Errol, show him the cryptic text. Tackle Tommy Woo Woo. Gospel curiga bahwa Tommy ada apa-apa saat Tommy berada di rumah Edward. Lalu Edward beralasan bahwa dirinya tidak tahu tentang Tommy dan Jethro. Edward lalu menceritakan rekayasa yang ia buat jika dirinya melihat Tommy bertengkar dengan Jethro saat mereka berdua sedang menghitung uang. Tommy marah pada Jethro karena Jethro saat menghitung uang sangat lama. Lalu Jethro dan Tommy pergi begitu saja setelah selesai mendapatkan video dan uang 4 juta dari Freddy. Karena alasan itu, Gospel yang tidak mendapatkan bukti apa-apa, kini Gospel dan anak buahnya pun pergi meninggalkan rumah Edward. Malam harinya, Edward yang berencana mengirim Jethro ke luar negeri, ia pun menemui Jethro untuk menanyai paspor milik Jethro. Setelah mendapatkan info dari Jethro, kini Edward pergi ke apartemen milik Jethro untuk mencari paspornya. Sesampainya di apartemen Jethro, Edward yang mencari paspor Jethro di kamar, ia pun tidak menemukannya. Malahan, Edward kini bertemu seseorang yang sedang mendengarkan musik menggunakan headphone. Dan ternyata itu adalah teman dari Jethro. Di saat yang bersamaan, Edward juga melihat paspor yang berada di meja tepat di belakang orang itu. Dan saat Edward diam-diam ingin mengambil paspor, ia malah ketahuan karena Edward menginjak kabel headphone orang itu sehingga orang itu berbalik badan dan melihat Edward. Karena melihat ada seseorang yang tidak dikenal, orang itu langsung menyerang Edward. Saat mereka berkelahi, orang itu ternyata mengambil pistol dan sayangnya Edward terkena tembakan di perutnya. Dan untungnya juga Edward berhasil membunuh teman sekamar Jethro setelah ia berusaha keras melawannya. Setelah kejadian itu, kini Edward menghadiri pesta undangan dari Johnson. Dan di sana Edward bertemu dengan Glass. Glass lalu menanyakan apakah Edward mendapatkan paspor milik Jethro atau tidak. Edward yang mendapatkan paspornya, ia pun tidak cerita jika ia tertembak oleh teman sekamar Jethro waktu ia mengambil paspor. Tak lama datanglah Stevens mengajak Edward dan Glass bertemu dengan Johnson. Dan ternyata Edward bertemu dengan teman lamanya yang bernama Rosie. Lalu Edward pun mengajak Rosie untuk mengobrol berdua dan meninggalkan Glass dengan Johnson. Edward yang bersama Rosie, ia pun menanyakan mengapa ia ada di sini. Rosie lalu mengatakan jika ia adalah partner kerja dengan Johnson. Rosie mau bekerja sama dengan Johnson karena Johnson sangat menguntungkan bagi Rosie. Lalu Rosie tak sengaja melihat perut Edward mengeluarkan darah. Rosie lalu mengajak Edward untuk mengobati lukanya yang ada di perut Edward.
Di sisi lain, Johnson yang sedang bersama Glass. Johnson pun ternyata ingin membeli rumah Edward karena supaya Johnson bisa masuk ke dalam bisnis Glass dan akan mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan narkoba milik Glass. Karena itu, Glass mengatakan bahwa Johnson harus bisa membeli rumah Edward terlebih dahulu, dan setelah itu Glass akan memikirkan terlebih dahulu apakah Glass akan menerima kerjasama dengan Johnson. Setelah mengobrol dengan Johnson, Glass yang mencari Edward, ia pun menemukan Edward yang sedang diobati oleh Rosie. Edward lalu menceritakan bahwa dirinya saat mengambil paspor, ia terkena tembakan dari teman Jethro. Lalu, Glass menawarkan untuk memanggil Felix supaya membereskan mayat dari teman Jethro. Tetapi, Edward sudah lebih dulu menghubungi Felix. Edward memanggil Felix berencana supaya Felix membuat rekayasa. Edward meminta Felix seolah-olah teman sekamar Jethro dibunuh oleh Jethro menggunakan senapan yang digunakan Freddy untuk membunuh Tommy. Jethro membunuh teman sekamarnya karena ia ingin mengambil paspor untuk pergi ke luar negeri. Dan nantinya senapan itu akan dimasukkan ke dalam bagasi mobil bersamaan dengan mayat Tommy. Sehingga Gospel yang menemukan mayat Tommy, Gospel juga nantinya akan tahu bahwa Jethro lah yang membunuh Tommy dan teman sekamarnya. He's been called. There's a plan. When the Gospel comes looking, he's gonna find the body. Jethro killed the chap while he was looking for his passport. When he finds Tommy's body with a shotgun to kill of the car sitting on the dock of the bay. Keesokan harinya, Gospel datang ke rumah Edward. Dan bagusnya rekayasa yang dibuat Edward berhasil karena kini Gospel percaya jika yang membunuh Tommy adalah Jethro. Dengan dibuktikan, Gospel yang membawa HP Tommy yang di dalamnya ada Freddy yang sedang berjoget untuk permintaan maaf. Dan juga bukti senapan yang dibawa Jethro untuk membunuh teman sekamar di apartemennya. Tapi kedatangan Gospel ke rumah Edward adalah karena ia curiga bahwa senapan yang ia temukan di dalam mobil tidak mungkin milik Jethro. Karena harga senapan itu sangat mahal. Lalu Edward beralasan jika senapan di rumahnya memang hilang. Dan menuduh Jethro lah yang mengambil secara diam-diam untuk membunuh Tommy dan teman sekamarnya. Setelah itu, Gospel meminta kepada Edward dan Freddy untuk membawa senapan itu untuk balas dendam kepada Jethro. Dan setelah selesai, Gospel akan mengembalikan senapan itu. Edward pun mengizinkannya dan Gospel pun langsung bergegas pergi. Dan kini Freddy merasa tenang karena dirinya sudah aman dari Gospel. Edward lalu memberitahu Freddy jika uang yang digunakan untuk membayar hutang Freddy itu berasal dari kerjasamanya dengan Glass, yaitu menanam ganja. Welcome to the jungle. Setelah itu, Edward yang ditemani Glass, Edward pun mengirim Jethro ke luar negeri. Bermaksud supaya rekayasa yang dibuat Edward benar-benar terjadi. Setelah beres mengurus pembunuhan kakaknya, kini Edward mengurus bisnisnya bersama Glass, yang dimana Edward ingin bertemu dengan ayahnya Glass di penjara. Keesokannya, Glass pun mengajak Edward bertemu dengan ayahnya, dan ternyata penjara yang ditempati oleh ayahnya Glass yang bernama Bobby ini adalah penjara terbuka, yang artinya seseorang bebas melakukan apa saja di penjara itu asalkan tidak melewati batas tertentu. Dan di percakapan Edward dengan Bobby kali ini, jika ladang ganja yang berada di tanah Edward bisa menghasilkan lebih dari 50 juta pound per tahun, maka ladang ganja milik Bobby harus pindah dari tanah milik Edward. To be frank, Mr. Glass, What have you got in mind? I want you off my land by the end of the year. I guarantee much more money. Cerita berlanjut pada Jimmy. Jimmy, anak buah Glass yang pandai dalam menanam berbagai macam jenis ganja. Kali ini Jimmy akan melakukan pengiriman ganja menggunakan mobil Grand Max. Di tengah perjalanan, Jimmy yang merasa lapar, ia pun mampir di sebuah rumah makan bernama Patty's untuk mengisi perutnya yang kosong. Setelah selesai memesan makanan dan ingin memakan makanannya, ia pun bertemu dengan seseorang yang bernama Gabrieli. Mereka berdua lalu mengobrol tentang makanan di restoran itu yang terkenal sangat enak. Pertemuan mereka berdua kali ini membuat Jimmy merasa seperti melihat pandangan pertama, sehingga membuat Jimmy tidak sadar bahwa Gabrieli sedang menjebak Jimmy. Gabrieli sengaja menumpahkan minuman Jimmy supaya ia bisa mengambil kunci mobil Jimmy. Oh my god, let me get you another drink. Oh no, don't worry about that. Don't worry about it. Honestly.
Setelah itu, Gabrieli yang ingin mengganti minuman Jimmy dengan membelikannya yang baru, ia pun memberikan kunci mobil itu kepada rekan wanitanya yang satu lagi. Setelah mengganti minuman Jimmy, Gabrieli yang ingin pergi, Jimmy pun memberikan nomor teleponnya kepada Gabrieli, supaya mereka berdua bisa saling berhubungan. Setelah Gabrieli pergi, Jimmy baru menyadari bahwa kunci mobilnya sudah tidak ada di kantong celananya. Dan melihat di parkiran, mobil Grand Max yang di dalamnya ada ganjanya sudah menghilang begitu saja. Karena kejadian itu, Glass pun kini memanggil Edward dan mengabarkan kepada Edward bahwa pengiriman ganja kepada salah satu klien yang bernama Tony Blair tidak mendapatkan ganja sesuai dengan jadwalnya. Tony Blair ini adalah seorang pedagang ekspor-impor mobil mewah seperti mobil sport dan lainnya. Tetapi dia sedikit bodoh dalam masalah narkoba. Glass kemudian menceritakan juga negosiasinya dengan Tony Blair kepada Edward. Dan hasil negosiasi Glass dengan Tony Blair yaitu Tony meminta Glass untuk mencuri mobil mewah jenis Lamborghini Huracan. Edward lalu menyarankan untuk mengembalikan uang Tony Blair karena Tony Blair juga tidak mendapatkan ganjanya. Glass lalu mengatakan bahwa dalam jual beli ganja tidak boleh mengembalikan uang begitu saja. Dalam peraturan transaksi ganja, apabila ada masalah, maka kedua belah pihak harus bisa saling menguntungkan. Dan inilah alasan Glass menerima permintaan Tony untuk mencuri mobil Lamborghini Huracan itu. Dan ini juga alasan Glass memanggil Edward, supaya Edward lah yang akan menjalankan misi mencuri mobil Lamborghini itu. Edward pun bingung mengapa dirinya yang harus menjalankan misi mencuri mobil ini. Glass lalu mengatakan bahwa ini adalah permintaan ayahnya dan Glass juga tidak tahu mengapa ayahnya meminta Edward untuk menjalankan misi ini. Edward kemudian mau menjalankan misi ini tetapi dengan syarat, yaitu Edward meminta Glass untuk menaksir jumlah keuntungan yang harus diperoleh dari bisnis mereka berdua sehingga nantinya di akhir tahun ladang ganja milik Glass bisa pindah dari tanah Edward. Edward meminta jumlah keuntungan itu karena pada saat negosiasi dengan Bobby Glass, ia tidak menyebutkan nominal keuntungan yang harus dibayarkan oleh Edward. Setelah itu, Glass pun menyetujui permintaan dari Edward. Number so we can use it as a floor. Right. I can give you a number. Good. Setelah itu, Glass dan Edward yang bertemu dengan Tony Blair, mereka pun mengamati tempat di mana mobil Lamborghini Huracan itu berada. Tony lalu menjelaskan bahwa tempat itu dikelola oleh wanita yang bernama Mercy. The place is run by a lady called Mercy. Mercy adalah seseorang yang terkenal di dunia kendaraan mewah kelas atas. Mercy menjual berbagai jenis mobil mewah yang legal dan ilegal. Dan disinilah Edward harus berhati-hati karena anak buah Mercy yang cukup banyak. Tony lalu memberikan cara kerja untuk mencuri di tempat itu. Yang pertama, Edward harus mencari kunci Lamborghini itu di sebuah laci. Dan setelah mendapatkan kuncinya, Edward harus menyalin di sebuah alat yang diberikan oleh Tony. Lambo's kept in Mercy's boudoir along with all the other keys. The rest is cream cheese. Once you got the key, you zap it for 30 seconds. You're ready to fuck. Dan yang kedua, setelah disalin, maka Edward bisa masuk mobil tanpa bobol dan mencurinya dengan mudah. Lalu, Edward berencana mencuri mobil itu dengan mengajak kakaknya Freddy dan juga Tam istrinya Freddy. Edward mengajak Freddy dan istrinya supaya nantinya Freddy dan istrinya akan dijadikan seorang bos dari Edward yang akan membeli mobil di tempat Mercy. Edward meminta Freddy dan istrinya membuat pengalihan supaya Edward bisa menyalin kunci secara diam-diam. Setelah itu, Freddy dan Tam yang setuju, mereka pun langsung menjalankan misinya. Sesampainya di tempat, Edward pun disambut oleh Mercy. Edward kemudian memperkenalkan diri sebagai konsultan mobil mewah yang akan memilihkan mobil untuk bosnya. Setelah itu, Mercy mengajak Edward, Freddy, dan Tam masuk untuk memperlihatkan mobil McLaren keluaran terbaru. What do you think about that one? 650S 4-liter V8. Sebelum membelinya, Freddy lalu mengatakan kepada istrinya untuk mencoba terlebih dahulu mobil itu. Mercy pun mengizinkannya dan meminta berhati-hati saat mencobanya karena mobil itu sangat mahal. Tam yang ingin membuat pengalihan, ia pun mencoba mobil itu untuk ngedrift. Selagi Mercy dan anak buahnya mengawasi mobil yang sedang digunakan Tam, Edward kemudian diam-diam masuk ke dalam ruangan Mercy untuk mencari kunci Lamborghini yang berada di dalam laci. Bingo.
Saat sedang menyalin, Edward kemudian menemukan kain di dalam laci yang sama, yang ternyata isi dalam kain itu adalah sebuah potongan jari manusia. Di saat yang bersamaan juga, ternyata Mercy pun menyadari bahwa Edward sudah tidak ada di tempat. Mercy yang curiga, ia pun langsung masuk menuju ruangannya. Untungnya saat Mercy masuk ke dalam ruangan, Edward sudah berhasil menyalin kunci Lamborghini itu. Edward lalu beralasan kepada Mercy bahwa ia berada di ruangan Mercy karena ia akan melakukan pembayaran mobil yang telah dicoba oleh bosnya. Mercy lalu mengatakan bahwa bos dari Edward masih mencoba mobil itu dan belum ada percakapan ingin membelinya. Karena hal itu, Edward kini berhasil keluar dari ruangan itu tanpa dicurigai oleh Mercy. Karena ini hanya rekayasa, mereka bertiga pun pergi dengan alasan bahwa istrinya Freddy tidak menyukai warna dari mobil McLaren itu. You like? I just don't like the color. Oh. We'll be in touch. Thank you. Di tempat lain, Geoffrey yang sedang patroli, ia pun menemukan seseorang tanpa pakaian yang ternyata itu adalah Jimmy. Geoffrey lalu membawa Jimmy ke rumah Edward. Tak lama, datanglah Edward bersama Glass. Jimmy lalu meminta maaf kepada Glass karena ganjanya hilang di tengah jalan dan menceritakan kronologinya. Jimmy menceritakan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan mampir ke sebuah restoran bernama Petis untuk membeli makanan. Saat sedang makan, Jimmy lalu bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Gabrieli yang membuat hatinya terlena. Kemudian Jimmy yang ingin pergi, tiba-tiba saja mobilnya sudah hilang begitu saja. Karena hal itu, Jimmy pun meminta tumpangan di jalan dan setelah mendapatkan tumpangan, Jimmy malah diajak berpesta di sebuah tempat yang ada api unggunnya. Karena di pesta itu Jimmy meminum minuman keras, ia pun sampai tidak sadarkan diri dan tiba-tiba saja sudah berada di hutan dan ditemukan oleh Geoffrey. After that, next thing you know, I'm face down in Adam's Clear. Glass kemudian berpikir bahwa yang mencuri mobilnya adalah Gabrieli saat Jimmy menaruh kunci mobilnya di meja makan. Tetapi Jimmy yang jatuh cinta kepada Gabrieli, Jimmy mengatakan bahwa tidak mungkin Gabrieli melakukan itu karena wanita itu sangat baik. Glass kemudian memaklumi Jimmy dan menyuruh anak buah lainnya untuk mencari keberadaan Gabrieli. Setelah itu, Edward yang berada di ruangan bersama Glass, Edward pun menceritakan bahwa dirinya saat sedang menyalin kunci Lamborghini, ia pun menemukan potongan jari manusia di laci itu juga. Edward menganggap bahwa Mercy ini adalah orang yang berbahaya, jadi mereka berdua harus berhati-hati dalam menghadapinya. Wasn't expecting to encounter severed human body parts. Finger. Single or plural? Single. Significant escalation in terms of the people we're dealing with. Di tempat lain, Sabrina yang bersama Geoffrey, ia pun mengkhawatirkan kedua anaknya, yaitu Freddy dan Edward. Sabrina mencemaskan kedua anaknya karena dirinya mempunyai firasat bahwa kedua anaknya akan mendapatkan masalah yang serius. Geoffrey lalu menenangkan Sabrina bahwa ia akan menjaga kedua anak laki-lakinya supaya tidak terjadi apa-apa. Malam harinya, Freddy dan Edward pun pergi menuju tempat mobil Lamborghini itu berada. Sesampainya di tempat, kini Edward meminta Freddy untuk pergi selagi Edward masuk ke dalam dan mencuri mobilnya. You go straight home. Luck. Karena tempat itu sepi, Edward yang sedang menuju mobil incarannya, ia pun tiba-tiba mendengar suara seseorang yang berada di sebuah ruangan. Dan ternyata orang di dalam ruangan itu adalah orang yang jarinya terputus yang ditemukan Edward di dalam laci ruangan Mercy. Di saat yang bersamaan, Freddy kemudian menelpon Edward, mengabarkan jika di luar ada Mercy yang baru saja datang dengan anak buahnya. Edward, you need to get the fuck out of there now, okay? Abort. I told you to go fucking home! Lalu Edward pun masuk ke dalam mobil Lamborghini itu yang ternyata Edward juga membawa orang yang jarinya terputus. Setelah itu Edward pun berhasil kabur dengan membawa mobil Lamborghini Huracan itu. Tetapi sayangnya Freddy yang ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba mobil yang ia naiki tidak bisa hidup dan ia pun ditangkap oleh anak buah Mercy. Lalu Edward yang sedang dalam perjalanan, ia pun menghentikan mobilnya untuk membuka topeng siapa sebenarnya orang yang telah putus jarinya itu. Setelah membuka topengnya, Edward pun bertanya mengapa jarinya bisa putus. Kemudian orang itu menunjukkan sesuatu di bagasi mobil itu, yang ternyata ada 150 kg kokain super premium seharga 3,5 juta pound. I take it things didn't go exactly.
Setelah itu, Edward menceritakan kepada Glass bahwa terdapat kokain di dalam mobil Lamborghini itu. Dan Edward juga mengatakan bahwa mereka sedang dijebak oleh Tony Blair. Karena Tony Blair sebenarnya tidak menginginkan mobil itu, tetapi Tony Blair menginginkan isi dalam mobil Lamborghini itu, yaitu kokain sebanyak 150 kg. Glass kemudian bertanya dari mana Edward bisa tahu kalau Tony Blair sedang menjebak mereka berdua. Edward lalu menjelaskan bahwa ia tahu dari seseorang yang jarinya terputus. Dan ternyata orang yang jarinya terputus itu adalah suruhan dari Tony Blair untuk mencuri mobil itu, tetapi ia gagal dan ditangkap oleh Mercy dan dipotong jarinya. So he's saying Tony Blair knew. He set the whole thing up. A fucking car was full of coke and she knew what would happen. Edward juga memberitahu Glass saat orang dengan jarinya terputus itu menjelaskan keadaan sebenarnya, sayangnya ia malah tertabrak mobil di jalan. Itulah sebabnya muka Edward ini penuh dengan darah. Glass dan Edward kemudian berencana untuk membuang kokain itu dan membakar mobil Lamborghini itu. Tetapi tak lama Edward yang khawatir dengan Freddy, ia pun menelponnya. Begitu diangkat, ternyata itu adalah suara Mercy yang meminta Edward untuk mengembalikan mobil miliknya. Edward yang khawatir dengan keadaan kakaknya, ia pun langsung menuju tempat Mercy bersama Glass. Sesampainya di sana, mereka pun disambut dengan Mercy yang membawa parang bersiap untuk menghukum Freddy. Lalu Mercy menyuruh anak buahnya untuk memeriksa kokain yang berada di bagasi mobil Lamborghini itu. Karena Edward tidak mengincar kokainnya, maka kokain dalam mobil itu pun masih utuh. Dan kini Edward mencoba meminta kakaknya untuk dilepaskan. Tetapi Mercy tidak melepaskannya begitu saja. Mercy meminta ada konsekuensi yang harus dibayarkan karena mereka telah mencuri mobilnya. Lalu Glass pun mengatakan bahwa mereka sedang dijebak oleh seseorang dan tidak bermaksud untuk mencuri kokain milik Mercy. Glass juga membawa seseorang yang sengaja dibawakan untuk Mercy, yang ternyata itu adalah Tony Blair. That's why we brought a peace offering. Glass membawa Tony Blair sebagai pertukaran seseorang yang akan mendapatkan konsekuensi dalam masalah ini. Mercy lalu percaya bahwa mereka sebenarnya dijebak oleh Tony Blair. Tetapi tetap saja Mercy tidak melepaskan Freddy begitu saja. Mercy mau mereka semua melihat Mercy membunuh Tony Blair menggunakan parangnya. Hal itu dilakukan Mercy supaya mereka mendapatkan pelajaran jika mereka mencuri mobil miliknya, maka nasibnya akan menjadi bubur sama seperti yang dialami oleh Tony Blair. Might suffer the temptations in the future. You keep your eyes open, you learn a valuable lesson. Fuck you. Thank you for your attention. Edward dan Freddy yang melihat itu, mereka pun kena mental karena melihat orang dijadikan bubur secara langsung. Di tempat lain, Jimmy yang sedang mengecek pohon ganjanya, ia pun mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Yang dimana setelah ia angkat, itu adalah wanita pujaannya, yaitu Gabrieli. Di percakapan mereka kali ini, mereka berdua akan melakukan kencan pertama kalinya di restoran yang sama saat mereka berdua bertemu. Dan di saat yang bersamaan juga, ternyata mobil Grand Max yang di dalamnya ada ganja itu dibakar oleh kawanan Gabrieli. We light this up. Setelah itu, Sabrina yang sedang melihat Freddy sedang latihan menembak, datanglah anak keduanya yaitu Edward. Sabrina lalu mengatakan kepada Edward bahwa Freddy menceritakan kejadian tadi malam yang hampir saja membuat Freddy meninggal. Sabrina lalu meminta Edward untuk mendengarkan pesan ayahnya untuk menjaga kakaknya dan meminta Edward juga untuk meninggalkan bisnisnya bersama Glass. Edward lalu mengatakan kepada ibunya bahwa ia sedang berusaha untuk meninggalkan bisnisnya dengan Glass. Supposed to be getting rid of these people, not joining them. I will get rid of them, Mother. Cerita berlanjut pada sekelompok turis yang sedang menghadiri rumah bersejarah bernama Dorset Hall. Rumah bersejarah ini sudah dibeli seseorang yang bernama Lord Bassington dengan harga 3.000 pound. Dorset Hall was bought by the 4th Lord Bassington in a princely sum of £3,000. So, follow me. Pada saat semua turis mengamati penjelasan tour guide tentang sejarah rumah itu, tiba-tiba mereka semua dikagetkan dengan seseorang yang membawa senjata dan menembakkan senjata itu ke langit-langit rumah. Mereka semua pun kabur dari rumah itu karena takut nyawa mereka akan melayang.
Orang itu ternyata adalah Lord Bassington yang tidak suka jika orang masuk ke dalam rumahnya. Setelah rumah itu dibeli oleh Lord Bassington, rumah itu pun sudah tidak boleh lagi untuk dijadikan kunjungan sejarah. Dan kini Lord Bassington yang tidak menggunakan pakaian, ia pun mengusir mereka semua dengan senjata api. Tak lama, Lord Bassington terkena serangan jantung sehingga membuatnya meninggal dunia. Karena Lord Bassington adalah seorang bangsawan, kini Edward bersama ibunya pun menghadiri pemakaman dari Lord Bassington. In my father's house, I go to prepare a place. Dan di pemakaman itu, ibunya memperlihatkan Edward kepada anaknya Lord Bassington. Dan ternyata anak dari Lord Bassington itu adalah temannya Freddy waktu bermain film di Durham. Di pemakaman itu juga, Edward bertemu dengan teman lamanya, yaitu Rosie. Uniknya, dalam pemakaman Lord Bassington ini, peti mati yang digunakan oleh Lord Bassington mempunyai kaca transparan berbentuk segitiga. Hal itu bertujuan supaya Lord Bassington bisa melihat rumah kesayangannya meskipun ia sudah meninggal. Selesai pemakaman, Rosie dan Edward yang berada di rumah Lord Bassington untuk berbelasungkawa. Edward pun menemui Rosie untuk mengenalkan dirinya kepada anak dari Lord Bassington. Setelah itu, Rosie pun memperkenalkan Edward kepada anaknya Lord Bassington, yaitu yang bernama Maxis. Setelah bertemu, kini Edward mengajak Maxis untuk mengobrol berdua. Yang dimana Edward berencana untuk memindahkan ladang ganja milik Glass yang berada di tanahnya ke tanah milik Maxis. Dan nantinya, Maxis akan bekerja sama dengan Glass dan mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan ganja. Karena ayahnya Maxis meninggalkan banyak hutang dan pajak perusahaan yang belum dibayarkan, maka Maxis pun setuju dengan tawaran Edward. Tetapi Maxis memberikan sebuah syarat yang dimana Edward harus mencari seorang jurnalis yang sedang memeras ayahnya Maxis. Karena jurnalis itu mempunyai dokumen yang berisi aib dari ayahnya Maxis. Dan jurnalis itu mau dokumen itu ditebus dengan uang sebesar 500.000 pound. Apabila Maxis tidak menebusnya, maka jurnalis itu akan menyebarkan dokumen yang berisi aib ayahnya itu di acara pers negara. There is, however, one tiny little... These documents were ever to come to light, then for £500,000, I will be forced to pass them on to the nation's press. Karena itu, Maxis meminta Edward untuk mencari jurnalis itu supaya aib keluarganya tetap baik-baik saja. Maxis juga meminta Edward supaya tidak membuka dokumen itu dengan alasan untuk menghormati mendiang ayahnya. Edward pun kemudian setuju dengan syarat yang diberikan oleh Maxis. Di tempat lain, Sabrina yang bersama Geoffrey, mereka berdua pun berencana membantu Edward untuk mengusahakan ladang ganja milik Glass bisa pindah dari tanah Edward. Geoffrey lalu menyarankan tetangga dari Sabrina, yaitu seorang peternak domba bernama Rockis. Geoffrey berpikir memindahkan ladang ganja milik Glass ke tanah milik Rockis, karena Rockis sedang kesulitan ekonomi. Dengan begitu, Rockis pasti mau menerima lahan tanahnya dijadikan untuk ladang ganja yang menghasilkan. Setelah itu, Jimmy dan Gabrielle yang sedang kencan pertama, mereka berdua pun tidak jadi ke restoran tempat pertama kali mereka bertemu karena restoran itu sedang tutup. Dan kencan pertama mereka kali ini, Jimmy pun mengatakan bahwa dirinya adalah seorang petani ganja. Dan menceritakan juga bahwa ganja yang sedang ia kirim menghilang begitu saja saat mereka berdua bertemu di restoran waktu itu. Jimmy pun belum mengetahui jika yang mengambil ganja yang ada di mobil Grand Max itu adalah Gabrielle. Some of our plants went missing. It was on the day that we met. I don't think I had anything to do with that, do you? Oh no, of course not. Lalu Gabrielle meminta Jimmy untuk membawanya ke ladang ganja yang dikelola oleh Jimmy. Jimmy pun bingung karena dirinya tidak bisa membawa seseorang karena takut ladang ganja milik bosnya akan terbongkar. Lalu Edward yang bertemu dengan Glass, ia pun memberitahu rencananya untuk memindahkan ladang ganja milik Glass ke lahan tanah milik Maxis. Setelah itu, Glass pun akan mengevaluasi terlebih dahulu dan meminta Edward untuk mempertemukan Glass dengan Maxis. Edward pun mau mempertemukan Glass kepada Maxis setelah Edward selesai menyelesaikan syarat yang diberikan oleh Maxis. Setelah itu, Edward yang berada di sebuah taman, ia pun menunggu seorang jurnalis yang memegang dokumen yang berisi aib dari keluarga Maxis. Tak lama, datanglah jurnalis itu yang bernama Frank.
Ternyata Frank malah tidak membawa dokumennya. Dan saat Edward ingin mengambil dokumennya, Edward malah diajak Frank ke sebuah rumah makan. 2 53s and a 69. Dan ternyata Edward dijebak oleh Frank, yang dimana Frank ternyata memiliki hutang kepada pemilik restoran itu. Frank berencana memberikan uang itu kepada pemilik restoran itu sebagai pelunasan hutangnya. Tetapi Edward pun menahan pemilik restoran itu untuk mengambil uangnya, karena uang itu belum resmi milik Frank. Karena hal itu, kini Edward dan pemilik restoran itu pun sampai berkelahi memperebutkan uang itu. Dan saat sedang berkelahi, ternyata Frank kabur begitu saja membawa uangnya. Selesai berkelahi, Edward pun mendapatkan telepon dari Glass dan menanyakan tentang dokumen itu. Tetapi Edward pun gagal karena ia telah ditipu oleh Frank. Lalu Glass meminta Edward untuk memberikan HP-nya kepada pemilik restoran itu. Dan entah apa yang dikatakan oleh Glass, tiba-tiba pemilik restoran itu memberikan alamat rumah Frank. Edward dan Glass yang mendapatkan alamat Frank, mereka pun langsung menuju rumah Frank. Dan sesampainya di rumah Frank, Edward pun langsung meminta dokumen itu. Frank lalu meminta Edward untuk membuka dokumen itu. Tetapi Edward yang sudah janji kepada Maxis, ia pun tidak akan membuka dokumennya. Yeah, that's it. Oh, you can have a look. You're coming with us. Setelah itu, Edward meminta Frank untuk ikut dengan Edward bertemu dengan Maxis. Di tempat lain, Geoffrey dan Sabrina pun sudah berada di tempat pelelangan domba. Mereka berdua berada di sana untuk bertemu dengan seseorang yang dimaksud oleh Geoffrey, yaitu Rockies. Sabrina lalu menemui Rockies bermaksud untuk melakukan negosiasi perpindahan ladang ganja milik Glass. Lalu Jimmy yang sudah berada di ladang ganja, ternyata sudah ada Gabrieli juga di sana. Jimmy lalu mengajak Gabrieli berkeliling di ladang itu sambil menghisap ganja hasil eksperimen Jimmy. Setelah itu, Edward, Glass, dan Frank yang sudah berada di rumah Maxis, Frank pun memberikan dokumen itu kepada Maxis. Setelah dokumen sudah ada di tangan Maxis, dokumen itu langsung dibakar oleh Maxis begitu saja. Singkat cerita, Edward pun tahu dari Frank bahwa Edward telah dibohongi oleh Maxis. Karena sebenarnya Frank tidak memeras ayahnya Maxis, tetapi Frank ingin memeras Maxis. That's somewhat of a revelation, Maxie. You need to tell us what is going on right now. Eddie, it's not... Okay. Setelah itu, Edward meminta penjelasan kepada Maxis apa maksud dari semua ini. Dan sebelum menjelaskan, Maxis pun membawa Edward ke sebuah ruangan tersembunyi. Grease the wheels of industry, then follow me. Di dalam ruangan itu berisi banyak lukisan ciptaan dari seseorang yang bernama Hitler. Maxis adalah penggemar berat Hitler, sehingga ia mempunyai semua lukisan yang dibuat oleh Hitler. Dan yang paling mengejutkan adalah Maxis pun sampai mempunyai testis kanan milik Hitler yang diawetkan. Adolf Hitler's. You've got to be fucking kidding me. Dan inilah sebenarnya yang membuat Frank memeras Maxis, karena Maxis telah membeli testis milik Hitler ini secara ilegal pada seorang dokter. Dokter itu mendapatkan testis milik Hitler karena dokter itu adalah orang yang telah melakukan otopsi pada tubuh Hitler saat meninggal di Perang Dunia. Setelah itu, pembicaraan mereka menjadi kacau karena Frank ternyata diam-diam merekam Maxis dan ketahuan oleh anak buah Maxis. Maxis yang tidak terima langsung mengeluarkan senjata dan menyerang mereka semua. We managed to iron out terms that were acceptable to all parties. Tetapi tak lama, Edward, Glass, dan Frank berhasil selamat, walaupun Frank terkena tusukan di dadanya. Setelah itu, Glass memanggil kedua anak buahnya untuk membereskan mayat Maxis dan juga anak buahnya. Setelah kejadian itu, Edward yang berada di rumah bersama ibunya pun menceritakan bahwa dirinya telah membantu Edward untuk memindahkan ladang ganja milik Glass. Dan ternyata Sabrina berhasil membujuk Rockies untuk menerima perpindahan ladang ganja milik Glass ke tanah milik Rockies. Finding solutions to our current predicament. Found a new home for your marijuana plantation. It's Mr. Rogues, darling.
Edward yang mendengar itu, ia pun merasa lega dan berterima kasih kepada ibunya karena telah membantu dirinya. Setelah itu, Edward pun menemui Glass dan mengatakan bahwa ibunya telah berhasil menemukan seseorang yang ingin menampung ladang ganja milik Glass. Dan orang itu adalah tetangga dari Edward yang bernama Rocky. Untuk mempertimbangkan tanah itu aman atau tidak, Glass pun meminta Edward untuk mempertemukan dirinya dengan tetangganya yang bernama Rocky itu. Got a lot of time for you, Mum. So you're going to talk to my neighbour then? The meeting. See if it's appropriate. Cerita berlanjut pada Glass yang sedang menghampiri ayahnya di dalam penjara terbuka. Glass mengabari ayahnya kalau Edward telah menemukan tuan tanah baru untuk ladang ganja miliknya yang berada di tanah Edward. Bobby lalu mengatakan bahwa ladang ganja yang berada di tanah Edward tidak akan pindah. Sebenarnya Bobby tidak ingin melepaskan Edward begitu saja karena Bobby menganggap bahwa Edward mempunyai bakat dalam bisnis ganja ini. Karena itu, Bobby menyuruh Glass untuk membuat Edward tetap patuh kepada Glass dan juga Bobby. Dan apabila Edward berani macam-macam, maka Bobby akan membunuhnya. He's got a taste for it. Well, admit he has turned out to be something of an asset. I don't think it stopped him wanting us off his land. Down to you to keep him under manners. He fucks me about at the end of the year, I'll chop his head off. Setelah itu, Glass bertemu dengan Edward dan menceritakan sebuah kendala yang dialami oleh bisnis ganja milik Glass. Glass menceritakan ini bertujuan untuk membuat Edward tetap patuh karena Edward sudah membuat kesepakatan ingin memberi keuntungan lebih dari bisnis Glass. Dan kendala yang dialami Glass adalah pengiriman ganja ke Eropa yang sering disita saat ingin melewati pelabuhan yang bernama Zeebrugge. Glass mengirim ganja ke Eropa senilai 80 juta pound setiap tahunnya. Dan karena sering disita saat ingin menyeberang melewati pelabuhan Zeebrugge, kini penghasilan Glass menjadi menurun. Glass curiga bahwa ini adalah ulah dari ketua pelabuhan yang bernama Florian de Groot. Ever been to the port of Zeebrugge? Transport £80 million worth of puff through it every year. We've hit a little bit of a bump in the highway and seized by the Belgian Federal Police. I've had to cease all exports. Supposed to be running things down there. Real piece of work named Florian de Groot. Catchy. Karena itu, kini Glass menyuruh anak buahnya yang bernama Kate dan Blanket menjemput de Groot untuk dibawa ke markas ladang ganja yang berada di tanah Edward. De Groot dibawa ke markas ladang ganja karena Glass menyuruh Edward untuk melakukan negosiasi dengan de Groot supaya penyeberangan ganja milik Glass jadi aman. Edward lalu melakukan negosiasi dengan de Groot dan sayangnya de Groot menginginkan biaya penyeberangan ganja milik Glass dengan harga 1,5 juta pound. De Groot beralasan dengan harga segitu ia bisa menutup polisi federal, polisi maritim, petugas bea cukai, dan lainnya, sehingga membuat pengiriman ganja milik Glass akan aman. Mendengar harga itu, kini Edward dan Glass berdiskusi berdua. Edward menganggap bahwa de Groot sedang berusaha menipu mereka berdua karena harga yang sangat mahal. Edward lalu menyarankan untuk mencari rute lain saja untuk pengiriman ganja Glass ke Eropa. I think he's fucking us. Right. Must have another route to use. Setelah itu, Glass mengatakan kepada de Groot bahwa Glass akan memikirkan kesepakatannya dengan de Groot terlebih dahulu. Tak lama, tiba-tiba lampu di ladang ganja itu mati begitu saja. Edward menganggap bahwa ini adalah ulah dari de Groot. Tetapi ternyata setelah dicek oleh Edward dan Blanket, ternyata generator yang berada di tanah Edward dicuri seseorang. Look at the fucking Jennings! I say get the car! Edward lalu mengejar pencuri itu bersama Blanket dan untungnya ada Geoffrey yang berhasil menjebak mobil pencuri itu. Dan betapa kagetnya mereka semua karena yang mencuri generator itu adalah seorang anak kecil yang masih di bawah umur. Mereka ini adalah keluarga Ward yang sering disebut dengan keluarga 100 sepupu. Mereka juga adalah keluarga yang tidak mempunyai rumah dan terkenal sebagai keluarga pelancong, petinju jalanan, dan pemabuk. Anak-anak itu mencuri generator milik Edward karena mereka tidak mempunyai listrik untuk menghidupkan pemanas. Karena di keluarga mereka banyak anak kecil yang tidur kedinginan. Setelah itu, Edward menyuruh anak-anak itu mengembalikan generatornya dan Edward berjanji akan menyumbangkan generator kepada keluarganya. Keesokannya, Edward dan Glass menemui keluarga Ward di sebuah tempat. Dan ternyata keluarga Ward hanya tinggal di mobil van. Edward kemudian menemui ketua mereka yang bernama JP. Glass lalu mengajak JP untuk berbicara.
Dan dalam pembicaraan mereka kali ini, Edward meminta JP untuk tidak masuk ke dalam lingkungan rumahnya lagi karena Edward sudah membantu mereka semua. Tetapi JP tidak setuju begitu saja dan malah mengatakan bahwa ia ingin bergabung dengan bisnis ganja milik Glass. Perhaps you could help us clarify your definition. I want in. Excusez-moi. I think this meeting's reached its natural conclusion. JP mengetahui Glass adalah bos narkoba karena seseorang telah menjatuhkan sebungkus ganja dari mobil yang keluar dari tanah Edward. Karena itu, JP mau bergabung dengan Glass dan juga Edward. Awalnya Glass menolak begitu saja, tetapi setelah berdiskusi dengan Edward, Glass pun setuju. Karena keluarga Ward ini sering melakukan perjalanan ke Eropa, Glass dan Edward berencana melibatkan keluarga JP untuk pengiriman ganja milik Glass ke Eropa. Dan tidak perlu membayar Degrut sebesar 1,5 juta pound untuk bisa menyeberangi pelabuhan Zeebrugge. Getting merchandise across the border. We think your expertise could be useful in getting our product across to Europe. Setelah sepakat, JP lalu meminta minuman untuk merayakan kesepakatan mereka kali ini. Edward lalu mengajak JP dan beberapa keluarga JP untuk datang ke rumah Edward hanya untuk meminum miras yang mahal. Tak lama datanglah Freddy dan Tam bergabung dengan mereka. Dan kini mereka semua pesta miras dan membuat mereka mabuk berat. Keesokan harinya, JP dan seluruh keluarganya datang untuk tinggal di depan halaman rumah Edward. Hal itu dilakukan JP karena itu bagian dari kesepakatan antara JP, Edward, dan Glass. Singkat cerita, JP memberitahu Glass cara ia mengirim ganja ke Eropa, yang dimana JP sering mengirim patung Bunda Maria ke luar negeri, dan nantinya ganja-ganja milik Glass akan dimasukkan ke dalam patung Bunda Maria itu. You got mad, bro. Hal itu dilakukan JP supaya ganja-ganja milik Glass tidak disita saat ingin melakukan penyeberangan di pelabuhan Zeebrugge. Dan ternyata ide dari JP pun berhasil melewati pelabuhan Zeebrugge dan membuat ganja milik Glass bisa terjual di berbagai negara. Berkat penjualan ke berbagai negara, kini penjualan ganja Glass yang berada di tanah Edward meningkat secara drastis. Tetapi pengiriman ganja milik Glass diketahui oleh Degrut, yang dimana Degrut memberitahu sebuah foto Bunda Maria kepada seseorang misterius yang berada di dalam mobil. Dan di saat yang bersamaan, Glass mengabari Edward karena ternyata uang sebanyak 4 juta pound hasil penjualan ganja yang bekerja sama dengan JP hilang begitu saja. Dan pelakunya tidak ketahuan karena CCTV dirusak oleh pencuri uang itu. Lalu Kate mengatakan bahwa ia semalam melihat JP sedang gelisah di sekitar ladang ganja itu. Blanket kemudian beranggapan bahwa mungkin saja keluarga JP yang mencurinya, karena waktu itu mereka telah mencuri generator di tanah Edward. Edward kemudian mendatangi JP dan menanyakan tentang uang 4 juta pound itu. JP lalu mengatakan bahwa dia benar-benar tidak tahu tentang uang itu. Dan kini JP merasa kecewa kepada Edward karena telah menuduhnya mencuri uang itu. Keesokan harinya, Edward dikagetkan dengan keluarga JP yang telah pergi begitu saja dari halaman depan rumah Edward. Glass yang mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Kate dan Blanket untuk mencari keluarga JP. Tak lama kemudian, Edward yang bersama Glass, mereka berdua pun membahas tentang bisnis Glass yang dipersulit saat menyeberangi pelabuhan Zeebrugge. Dan kini mereka juga mengalami kesulitan karena kehilangan uang dari penjualan ganja yang menyeberangi pelabuhan Zeebrugge. Edward lalu sadar dan curiga bahwa semua ini adalah ulah dari Degrut. Glass kemudian berpikir juga bahwa tidak mungkin Degrut melakukannya sendiri tanpa bantuan orang yang berada di sekitar mereka. Karena itu, kini Edward dan Glass menemui Degrut di Belgia. Singkat cerita, mereka bertiga pun bertemu di sebuah rumah makan. Dan saat Degrut sedang makan, Edward lalu memberikan botol kecil yang berisi air. Degrut pun bingung mengapa Edward memberikan botol berisi air itu kepadanya. Edward lalu menjelaskan bahwa botol yang berisi air itu adalah penawar racun yang ada di makanan Degrut. Dan ternyata Edward dan Glass menyuruh pelayan di restoran itu untuk menaruh racun di makanan milik Degrut. Oh, what is that? That's currently sitting in your system. We can get to anyone.
Tak lama, racun yang ada di tubuh Degroote pun mulai bereaksi. Degroote lalu diam-diam ingin mengambil penawar racun itu. Tetapi Edward yang sadar, ia pun langsung mengamankan penawar racun itu. Edward mau memberikan penawar racun itu dengan sebuah syarat, yang dimana Degroote harus memberitahu siapa orang yang berada di bisnis Glass yang telah membantu Degroote untuk menghalangi pengiriman ganja milik Glass. Setelah itu, Degroote yang tidak mau dirinya meninggal, ia pun memberikan sebuah nama yang dituliskan di sebuah kertas. Setelah Edward dan Glass mendapatkan orang yang telah berkhianat, Edward pun memberikan penawar racun itu kepada Degroote. Yeah. You should be fine within the hour. Just remember how easy it was to get to you in the first place. Setelah itu, Edward dan Glass yang sudah berada di rumah, Glass pun tidak menyangka dengan orang yang telah mengkhianati dirinya. Edward lalu mengatakan bahwa ia akan membereskan masalah ini. Tak lama, Edward pun pergi menemui JP bermaksud untuk berdamai dan memberitahu siapa sebenarnya orang yang telah mencuri uang 4 juta pound itu. Singkat cerita, Edward, Kate, JP dan adiknya JP sudah berada di hutan. Dan ternyata orang yang membantu Degroote untuk menggagalkan penjualan Glass dan yang mencuri uang 4 juta pound itu adalah Kate, anak buah kepercayaannya Glass. Dan kini Kate akan dieksekusi oleh JP karena ulah dari Kate nama baik JP jadi hancur di depan Edward dan Glass. Sebelum dieksekusi, Kate lalu memberitahu Edward dan JP tentang kejelekan Glass, yang dimana Kate mengatakan jika Glass adalah orang yang jahat. Dan Glass juga tidak akan segan-segan membunuh mereka sama seperti yang dialami Kate saat ini. Kate juga memberitahu kepada Edward tentang anak buah Tommy yang bernama Jethro. Ternyata Jethro yang ingin pergi ke luar negeri menggunakan kapal waktu itu, Jethro telah dibunuh anak buah Glass secara diam-diam tanpa sepengetahuan Edward. Lalu JP yang sudah muak dengan Kate karena banyak bicara, JP pun langsung mengheadshot Kate begitu saja. Same thing will happen to you in the end, Eddie. You work for Bobby Glass now, just like Jethro. What did you say? Well, didn't she tell you? Jethro's at the bottom of the fucking Thames. Trust her? You can't trust any of them. Cerita berlanjut pada Edward yang mendatangkan rumah Joffrey. Edward bertemu dengan Joffrey karena Edward membenarkan perkataan Joffrey bahwa keluarga Glass sangat berbahaya. Dibuktikan Edward yang baru saja dikhianati oleh Glass atas kematian Jethro. Lalu Joffrey menyarankan Edward harus bisa mengikuti permainan dari Glass dan jika ada kesempatan maka Edward harus bisa mengambil kesempatan itu. You're on your end of the bargain and see how they respond. Prepare for all eventualities. Lalu Glass yang baru saja datang di rumah Edward, ia pun dihampiri Freddy dan Jimmy. Freddy ingin menyampaikan sesuatu kepada Glass tentang penemuan ganja baru hasil kerjasama antara Freddy dan juga Jimmy. Tetapi Glass meminta untuk membahas soal itu lain waktu saja, karena kini Glass ada kepentingan dengan Edward. Tak lama, Glass pun bertemu dengan Edward. Dalam pertemuan mereka berdua kali ini, Edward membahas tentang dirinya yang telah mencapai kesepakatan, yaitu mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan ganja di tanahnya. That triggers my exit from the organization. However, we did discuss an extension. Glass pun belum setuju karena Glass masih membutuhkan uang sebanyak 15 juta pound lagi. Glass lalu meminta Edward untuk mencuci uang keuntungan dari penjualan ganja. Edward kemudian bingung karena ia harus mencuci uang itu kemana. Glass lalu ingin memperkenalkan seseorang yang biasa mencuci uangnya Glass. The money can't be considered profit until it's been properly washed. We need to bank a further 15. That's achievable within 3 months. 3 months? In between us and the gentleman who washes my money. When? Setelah itu, kita diperlihatkan Jackie, adiknya Glass, sedang bertanding boxing. Dalam pertandingan itu dihadiri oleh Edward, Glass, dan juga Chucky bersama kekasihnya. Chucky inilah yang sering mencuci uang Glass dan yang akan mencuci uang dari Edward nantinya. Selesai pertandingan, kini Glass memperkenalkan kepada Edward seorang promotor tinju yang bernama Collins. Collins yang melihat Jackie menang dalam pertandingan ini, ia pun mengajak Jackie untuk bertarung di pertandingan paling bergengsi. Dengan persetujuan Glass, Jackie pun mau mengikuti pertandingan tersebut. Singkat cerita, Edward dan Glass pun kini rapat dengan Chucky membahas tentang pencucian uang. Edward mengatakan bahwa ia ingin mencuci uang kepada Chucky sebesar 15 juta pound. Chucky pun memberikan ide bahwa uang itu akan digunakan untuk usaha makanan Korea yang bernama corn dog. These corn dogs, they're gonna blow up. They're the new money spinner. This is no ordinary corn dog. Yeah?
They're the future, man. My Stella put me onto it. Mendengar itu, Edward kurang setuju dengan ide yang diberikan oleh Chucky. Tetapi Chucky tetap kekeh bahwa bisnis corn dog itu akan membuat keuntungan yang besar. Edward pun tetap saja tidak setuju, dan ditambah lagi waktu pencucian uang itu cukup lama, yaitu sekitar 5 bulan. Saat Chucky meyakinkan Edward, Glass pun melihat di CCTV kalau Jackie dengan pacarnya Chucky diam-diam masuk ke kamar mandi. Glass yang curiga, ia pun mendatangkan Jackie di kamar mandi. Dan benar saja, ternyata Jackie sedang bercumbu dengan kekasihnya Chucky. Give us a couple minutes, Suze. Are you taking the fuck? Dan parahnya lagi, Chucky yang datang ke kamar mandi, ia pun mengetahui jika pacarnya sedang bercumbu dengan Jackie. Karena kejadian itu, kini Edward yang ingin mencuci dengan Chucky. Chucky pun menolaknya karena ia sakit hati dengan adiknya Glass karena telah mencubui kekasihnya. Malam harinya, Edward, Glass, Jackie, dan Collins pun merayakan kemenangan atas pertandingan Jackie di sebuah bar yang mewah. Di sana, Edward terlihat menghubungi seseorang untuk dimintai bantuan. Dan tak lama, datanglah Collins. Mereka kemudian membahas tentang pencucian uang yang akan dilakukan oleh Edward. Collins selalu menawarkan bahwa ia mempunyai banyak kenalan orang yang sering menerima pencucian uang. Mendengar itu, Edward pun sepertinya ingin bekerja sama dengan Collins. Dan ternyata dari kejauhan, Glass pun memperhatikan Edward dan Collins. Setelah itu, Edward pun bertemu dengan seseorang yang telah ia hubungi untuk dimintai bantuan. Dan ternyata itu adalah teman lama Edward, yaitu Rosie. Edward ternyata meminta Rosie untuk mempertemukan Edward dengan Johnson. Rosie lalu akan membuatkan jadwal pertemuan antara Edward dengan Johnson. Rosie juga memberi pesan kepada Edward bahwa Johnson bukanlah orang yang baik. I might need your help. Must be serious. Our friend Stanley Johnston. That's why you wanted to see me? I can help you, if that's what you want. He's not a good person. Keesokan harinya, Edward mendapat kabar jika Freddy kini sangat ambisi dengan tanaman ganja. Sabrina dan Tam lalu meminta Edward untuk menahan Freddy supaya ambisi Freddy terhadap ganja bisa dicegah. Di saat yang bersamaan juga, Edward mendapatkan telepon dari Glass bahwa Jackie ingin tinggal beberapa hari di rumahnya Edward supaya Jackie bisa latihan dengan aman. Karena ternyata Chucky menyebarkan kasus Jackie yang telah bercumbu dengan kekasihnya ke sosial media. See this skinny handsome bastard, yeah? Him by the neck and crush him like a cockroach. So whatever you like, man. Penetrate. Is that my brother needs to take a sojourn for a few days. Setelah itu, Edward pun setuju dengan permintaan Glass. Selesai berbicara dengan Glass, kini Edward menemui Freddy. Edward meminta penjelasan tentang proyek ganjanya bersama Jimmy. Freddy lalu menjelaskan penemuan ganja terbarunya yang baru saja ia tumbuhkan dan meminta Edward untuk dikembangkan supaya bisa jadi menguntungkan. Edward lalu mengatakan bahwa situasi kini telah berubah karena Glass telah mengkhianati mereka berdua. Edward juga memberitahu jika Jethro telah meninggal tanpa sepengetahuan mereka berdua, dan di kemudian hari bisa saja mereka berdua yang akan mati. Tetapi Freddy pun tetap saja kekeh dengan ganjanya yang bisa sangat menguntungkan itu. Circumstances have changed, all right? Susie had Jethro killed. Oh, the guy with the... All right, well, obviously, I mean, that is pretty... They lied to us. Susie lied to us. But I really think I'm onto something here. You know what I think, Freddie? Singkat cerita, Edward pun datang menemui Collins di tempat pertandingan yang akan digunakan oleh Jackie. Di sana, Edward menjelaskan kepada Collins bahwa ia ingin mencuci uang sebesar 15 juta pound tanpa sepengetahuan Glass. Dan dalam 2 minggu harus sudah ada keuntungan. Collins lalu memperkenalkan kepada temannya yang bernama Rick. Setelah itu, Rick menjelaskan cara kerja tentang pencucian uang kepada Edward, yang dimana nantinya Rick akan membuat sebuah acara boxing yang besar, sehingga akan ada banyak orang yang menonton pertandingan itu. Semakin banyak orang, semakin banyak juga yang bertaruh, dan disinilah uang itu akan menguntungkan. Karena Rick tahu pertandingan ini sudah diatur siapa pemenangnya dan orang-orang yang kalah taruhan, maka jadi keuntungan untuk Edward. Rick kemudian meminta keuntungan dari Edward sebesar 15% dari 15 juta pound itu. Mendengar itu, Edward pun setuju dengan Rick. How's this all sounding? I think it sounds perfect. Setelah itu, Edward yang sudah berada di rumah, ia pun dihampiri Glass.
Glass mengabarkan bahwa Glass telah membereskan urusannya dengan Chucky. Dan kini Edward sudah bisa mencuci uang itu kepada Chucky. Dan Glass juga meminta Edward untuk mengirimkan uang 15 juta pound itu sekarang juga ke rumah Chucky. Sesampainya di rumah Chucky, Edward lalu mendapatkan fakta yang ternyata Glass meminta Chucky memperlambat pencucian uangnya. Padahal Edward mau pencucian uang miliknya dilakukan dengan waktu yang singkat. You're in a rush for it anyway. Susie said, take your time. What did she say? It goes 4, 5, 6 months. You don't fucking matter. Mendengar itu, Edward pun sedikit kesal dan ditambah lagi Chucky yang menyuruh anak buahnya untuk memaksa Edward memakan corn dog miliknya. Edward yang semakin kesal, ia pun menghajar anak buah Chucky hingga membuat Edward tidak jadi melakukan pencucian uangnya kepada Chucky. Chucky said eat it. Yeah, okay. Tak lama, Edward dan Glass pun bertemu. Edward lalu memberitahu Glass bahwa ia telah memilih Collins dan Rick untuk melakukan pencucian uangnya. Glass kemudian menanyakan alasan Edward melakukan hal itu. Edward beralasan bahwa Edward tahu jika Glass meminta Chucky untuk memperlambat pencucian uangnya, karena Glass dan Bobby berencana tidak akan melepaskan Edward. Will you let me and my family go? Never. Edward lalu menanyakan Glass tentang kematian Jethro. Glass yang kaget Edward telah mengetahui jika Jethro telah mati. Ia pun menjelaskan bahwa Glass membunuh Jethro karena suatu saat Jethro akan menjadi masalah dalam bisnisnya. Setelah itu, Edward pun merasa diremehkan karena dirinya tahu bahwa Glass dan Bobby hanya memanfaatkan dirinya saja. Where's Jethro? The reason Jethro is dead. One day, Jethro is going to become a problem. You underestimate me, Susan. Singkat cerita, Glass pun sudah hadir di acara pertandingan boxing Jackie. Dan di sana, Glass didatangi oleh Freddy. Freddy lagi-lagi menjelaskan tentang penemuan ganja terbarunya kepada Glass. Karena hubungan Glass dengan Edward yang renggang, Glass pun tidak tertarik dengan ganja Freddy. Dan parahnya, Freddy malah mau menjatuhkan Edward, supaya tanah Edward jatuh ke tangan Freddy, dan nantinya Glass akan bebas untuk menggunakan ladang ganjanya di tanah Freddy. Glass kemudian memberitahu kepada Freddy bahwa yang bertanding itu adalah adiknya, dan Glass akan melakukan apapun demi kebaikan adiknya. Hal itu menyindir Freddy supaya tidak berkelakuan bodoh demi keinginan dirinya sendiri. Freddy pun merasa malu karena disindir oleh seseorang yang tidak akur dengan kakaknya. Di tempat lain, Edward bertemu dengan Johnson. Di pertemuan kali ini, Edward meminta bantuan Johnson untuk mempertahankan tanah miliknya dari keluarga Glass dan juga Bobby. Johnson kemudian meminta imbalan kepada Edward atas kerjasama mereka berdua. Edward juga meminta supaya tidak ada pertumpahan darah dari kesepakatan kali ini. Setelah itu, saat pertandingan ingin dimulai, Glass pun diminta anak buah Collins untuk menemui bosnya di ruangan. Glass yang sudah berada di ruangan Collins, ternyata Glass dijebak oleh Collins, yang dimana Collins ternyata ingin menguasai bisnis ganja milik Glass yang sangat menguntungkan. Collins selalu menawarkan dua syarat kepada Glass, dan syarat yang pertama, jika Glass memberikan bisnis ganja kepada Collins, maka Jackie yang berada di pertandingan itu akan menang dengan mudah. Dan syarat yang kedua, jika Glass menolaknya, maka Jackie akan kalah, dan juga ada kemungkinan buruk yang akan dihadapi oleh Jackie. Dan ternyata pertandingan ini sudah direncanakan oleh Collins supaya Collins bisa mendapatkan bisnis ganja milik Glass. About fixing fights. It's quite interesting. He's just that rare breed of warrior. His record might be 3 wins and 30 fights. Unstoppable monster. And it's time for Jack to go down. Oh, he'll stay down. Glass kemudian memilih tidak memberikan bisnisnya begitu saja kepada Collins. Dan Glass akan menerima resiko yang akan terjadi. Dan benar saja, karena Glass menolak memberikan bisnis ganjanya kepada Collins, tak lama Jackie pun kalah telak dalam pertandingan itu. Sehingga membuat Jackie dibawa ambulan menuju rumah sakit. Cerita berlanjut pada Jack yang kalah dalam pertandingan yang dibuat oleh Collins.
Kekalahan dalam pertandingan itu membuat Jack pendarahan di otaknya sehingga membuatnya koma di rumah sakit. Edward yang mendapat kabar Jack masuk rumah sakit, ia pun meminta Jimmy untuk menceritakan kronologi Jack bisa koma di rumah sakit. Karena khawatir dengan Glass, Edward lalu menanyakan alamat rumah Glass juga kepada Jimmy. Jimmy pun sebenarnya tidak boleh memberitahu tempat tinggal Glass pada siapapun. Tetapi Jimmy yang percaya dengan Edward, Jimmy pun memberitahu alamat rumah Glass. Tell me what happened, Jimmy. So the two of them just went at it. Boom! Boom! Bang! Shuffle, shuffle. Bang! Jimmy, where's our home? But you do know, don't you, Jimmy? Sort of. Tak lama, Edward pun sampai di rumah Glass dan disambut oleh Glass yang menodongkan senjata ke arah Edward. Edward mengatakan bahwa dirinya turut sedih dengan keadaan Jack dan menawarkan jika Edward akan membantu menyelesaikan masalah ini. Glass kemudian tidak menerima tawaran dari Edward dan ingin menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Di tempat lain, Bobby yang sedang sibuk dengan burung merpatinya, ia pun dihampiri oleh Glass. Bobby kemudian marah besar kepada Glass karena ternyata Glass membunuh wasit dalam pertarungan boxing yang dibuat oleh Collins. Selain itu, Glass juga membunuh lawan boxing Jack yang telah membuat Jack menjadi koma. Glass kemudian ingin membunuh Collins juga, tetapi Glass tidak menemukan Collins. Karena itu, Glass pun melukai Rick demi untuk menanyakan keberadaan Collins. Tetapi sayangnya, Glass tidak mendapatkan informasi tentang Collins dari Rick. You've got to fucking stop. Why? Broad daylight. Outside his house, fixing a fucking BMX. On the jog, in the park, on the main course. Henry Collins himself. Find him. So you threaten the bookie. I'm just the money guy. I don't know where he is. Bobby lalu mengatakan kepada Glass bahwa dirinya yang akan membereskan masalah ini. Karena Collins adalah orang yang berbahaya dan Bobby tidak mau nantinya Glass akan kenapa-napa. Lalu Edward pun bertemu dengan tangan kanan Johnson yaitu Stephen. Stephen menyampaikan pesan Johnson kepada Edward, yang dimana Johnson mau imbalan yang Edward berikan berupa 13 nama bangsawan yang bekerja sama dengan Glass. For the same opportunities as yours. 13, actually. Johnson meminta nama-nama itu karena Johnson tahu di 13 tanah milik bangsawan itu adalah ganja yang sama seperti di tanah Edward. Edward lalu mengatakan bahwa ia akan mengusahakan untuk mencari nama 13 bangsawan itu. Lalu kita diperlihatkan dengan pulangnya Charlotte, adik dari Freddy dan Edward. Kepulangan Charlotte membuat satu keluarganya kaget karena Charlotte pulang ke rumah dalam keadaan hamil dan tidak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya dari anak yang telah dikandungnya. What the fuck is this? Implore you to never use the word seed again. Who's the father? You're not to ask who the father is. She's not going to tell. Yeah, just a bit. I'm sorry. Lalu Edward yang masih berada di tempat, ia pun menanyakan kepada ibunya tentang siapa saja bangsawan yang telah bergabung dalam bisnisnya Glass. Sabrina lalu memberitahu Edward jika ada seorang bangsawan yang bernama Tipsy yang memegang semua nama bangsawan yang bekerja sama dengan Glass. Dan ternyata Freddy kenal dengan Tipsy karena waktu itu Freddy pernah datang ke rumah Tipsy dengan almarhum ayahnya. Mendengar hal itu, Edward kemudian mengajak Freddy untuk mendatangi rumah Tipsy. Tak lama, mereka pun sampai di rumah Tipsy yang keadaan rumahnya sudah tidak terawat. Di sana Edward dan Freddy melihat ada sekumpulan anak buah Glass yang sedang nongkrong. Tak lama, datanglah Tipsy. Tipsy yang melihat ada tamu, ia pun mengajak Freddy dan Edward ke ruangannya. Dan di sana Freddy memperkenalkan Edward adiknya dan sekaligus pewaris dari harta ayahnya. Edward kemudian langsung menanyakan tentang daftar nama yang telah bekerja sama dengan Glass. Tipsy kemudian menyuruh mereka berdua untuk mencari buku diari yang di dalamnya ada daftar nama bangsawan di tumpukan kertas di mejanya. We're wondering if you knew the names of the other families. My diaries. There. Saat sedang mencari, Tipsy kemudian bercerita tentang dirinya yang telah mengajak ayahnya dan bangsawan lain untuk bergabung dengan bisnisnya Glass. Tak lama, Freddy pun menemukan daftar nama yang ada di dalam buku diari Tipsy. Setelah mendapatkan buku itu, Edward dan Freddy yang ingin pergi, mereka pun ditahan oleh anak buah Glass. Anak buah Glass meminta imbalan jam tangan Edward dan celana milik Freddy jika mereka berdua ingin membawa buku itu. Karena buku itu sangat penting, Edward dan Freddy pun memberikan apa yang diinginkan oleh anak buah Glass. Setelah itu, Edward dan Freddy pun pergi meninggalkan rumah Tipsy. Shouldn't have done that, Freddy. Yeah, well, I haven't embarrassed you. Yes. Oh, I'm sorry if I embarrassed you. I was actually trying to look up.
Lalu Glass yang berada di rumahnya, ia pun mengambil sebuah kantong makanan yang berisi burger. Dan saat ingin memakan burger itu, Glass pun mendapatkan telepon dari Collins. Collins mengatakan bahwa burger itu adalah pemberian darinya. Dan tak hanya itu, Collins juga mengancam jika Glass membunuh anak buahnya lagi, maka Collins akan membunuh Glass. It's one of my people again and I fucking will. Sleep tight. Karena rumah Glass sudah diketahui oleh Collins, Glass pun menemui Edward dan menanyakan apakah Edward yang telah memberitahu alamat rumah Glass kepada Collins. Edward kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah memberitahu ke siapapun alamat rumah Glass. Edward dan Glass kemudian mendatangi Jimmy dan menanyakan hal yang sama. Dan ternyata Jimmy lah yang memberitahu alamat rumah Glass kepada teman wanitanya yang bernama Gabrielle. Edward pun menyuruh Jimmy untuk mengajak Gabrielle bertemu sekarang juga. Dan setelah Jimmy dan Gabrielle bertemu, datanglah Edward dan Glass. Glass yang marah, ia pun langsung menodongkan senjata ke arah Gabrielle dan menanyakan keberadaan Collins. Gabrielle mengatakan bahwa ia tidak tahu orang yang bernama Collins. Dan ternyata Gabrielle telah dipekerjakan oleh Johnson. Gabrielle kemudian menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Yang dimana Gabrielle dibayar 20.000 pound untuk mencuri mobil Grand Max yang akan dikirim oleh Jimmy. Setelah berhasil dicuri, ganja-ganja itu dibakar oleh tangan kanan Johnson, yaitu Stevens. I was hired by a man named Stanley Johnston. Everything. 20 grand to nick a van. Excellent news. Pink. Lalu pengiriman ganja Glass ke Eropa ternyata juga ulah dari Stevens atas suruhan dari Johnson. Yang dimana Steven membayar Digrut untuk menyita semua ganja Glass yang ingin melewati pelabuhan Zeebrugge. Digrut bisa menyita ganja-ganja milik Glass karena Digrut memiliki informan yang bisa memberitahu jadwal pengiriman ganja Glass. Informan Digrut yaitu Kate yang kini telah meninggal. It was Stanley Johnston that stopped the flow of products to the continent. Absolutely certain she had stopped all the shipments. Being paid very handsomely, Mr. de Groot. He had another inside man, Keith. You got around that as well. Tak hanya itu, ternyata Collins juga suruhan dari Johnson untuk membuat penekanan supaya Glass memberikan bisnisnya. Tetapi Collins yang berlebihan sehingga membuat Jack adiknya Glass koma di rumah sakit. I guess he must have used that man Collins. It was never the plan to put your brother in a coma. Johnston just wanted the business. There's nothing he won't do. Semua itu dilakukan Johnson supaya pengedaran kokain Johnson tidak ada saingannya. Dan ia juga ingin memiliki aset dari bisnis Glass. Setelah itu, Glass dan Edward yang mengetahui kebusukan Johnson, mereka berdua pun menyusun rencana untuk melawan Johnson. Glass lalu meminta Gabrielle bekerja untuknya apabila nanti Glass membutuhkan informasi darinya. Setelah kejadian itu, kini Edward yang sedang mencatat sesuatu di kertas, ia pun dihampiri oleh Charlotte. Dan ternyata Charlotte sudah tahu tentang bisnis ayahnya yang kini turun kepada Edward. Edward kemudian mengatakan kepada Charlotte bahwa ini hanya sementara dan Edward sedang mengusahakan untuk keluar dari bisnis Glass. Selesai mengobrol dengan Charlotte, Edward kini menemui Steven dan memberikan catatan 13 nama bangsawan itu. Dan tak lama, Edward pun langsung pergi. Steven lalu menelpon Collins bahwa dirinya sudah mendapatkan 13 nama bangsawan itu dan menyuruh Collins untuk membunuh adiknya Glass yaitu Jack. Collins dan anak buahnya kemudian masuk ke rumah sakit dan mencari ruangan yang ditempati oleh Jack. Setelah menemui ruangan Jack, Collins dan anak buahnya yang masuk ke dalam ruangan itu, mereka berdua pun tidak menemukan Jack. Dan ternyata semua ini sudah diketahui oleh Glass dan sengaja ingin menjebak Collins. Blanket kemudian berhasil membunuh anak buah Collins dan berhasil kabur dari tembakan Collins. Dan tak lama, Collins yang sedang mencari keberadaan Blanket dan Glass, ia pun tertembak di kakinya oleh Blanket. Susie Glass. Oh, there you are. Dan saat Glass ingin membunuh Collins, ternyata Collins memberitahu Glass tentang Edward yang telah mengkhianati Glass. Collins mengatakan bahwa Edward telah bekerja sama dengan Johnson untuk menjatuhkan bisnis Glass, supaya Edward juga bisa keluar dari bisnis Glass. Edward juga telah memberikan 13 nama bangsawan yang bekerja sama dengan bisnis Glass. Dan sebentar lagi, Johnson pasti akan menguasai semua bisnis milik Glass. He's got your posh boy on hook. Yeah, that's right, the Duke. You've been fucking played, Susie.
Karena hal itu, Glass yang sudah berada di ruangannya, ia pun mencoba mengkhianati Edward juga dengan menghubungi Gospel, kakak dari Tommy yang dibunuh oleh Freddy waktu itu. Glass kemudian memberitahu Gospel bahwa sebenarnya yang membunuh Tommy adalah Freddy. Dan pada saat itu, Freddy dan Edward berhasil merekayasa keadaan supaya Gospel tidak mengetahui jika yang membunuh Tommy adalah Freddy. Susie Glass on the phone, she said it's important. Speak. Thought you might like to know who killed your brother. Freddie Horniman blew his head clean off whilst dressed as a chicken. And his brother lied through their teeth to cover it up. Cerita berlanjut pada Gospel yang menjenguk adiknya Glass, yaitu Jack yang baru saja terbangun dari koma. Gospel datang sekaligus meminta izin kepada Glass untuk mengurus masalah kematian adiknya, yaitu Tommy. Setelah mendapatkan izin, Gospel dan anak buahnya yang sudah berada di sekitar tanah Edward, mereka pun menyusun rencana untuk mendatangi rumah Edward. Dan saat mereka sedang menyusun rencana, tiba-tiba Joffrey melihat rombongan Gospel. Karena curiga, Joffrey langsung menghubungi Edward. Dan Edward yang melihat itu adalah Gospel, ia pun menghubungi Freddy dan menanyakan apakah Freddy ingin bertemu dengan Gospel. Freddy lalu mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ingin bertemu dengan siapapun. Mendengar itu, Edward dan Joffrey yang tahu akan ada serangan, Joffrey lalu mengajak Edward ke rumahnya untuk menyiapkan senjata. Cottage and pick up a few things. A little much, isn't it, Jeffrey? Tak lama, Gospel dan anak buahnya pun langsung menuju ke rumah Edward. Freddy yang melihat Gospel dan anak buahnya datang, ia pun merasa jika kasus pembunuhan Tommy sudah diketahui oleh Gospel. Di tempat lain, Glass yang berada di rumah sakit, ia pun mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya mengatakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Glass dan juga Edward sekarang juga. Glass pun tidak bisa membawa Edward karena Edward telah mengkhianati mereka. Dan mengatakan jika Glass juga telah mengkhianati Edward dengan memberitahu Gospel bahwa Freddy lah yang membunuh Tommy. Mendengar itu, ayahnya langsung meminta Glass untuk membatalkan rencana Glass sekarang juga. Karena saat ini Glass sudah salah paham dengan Edward. Glass pun menuruti perkataan ayahnya dan langsung meminta maaf kepada Edward tentang masalah ini. Glass juga menyuruh Jimmy untuk membawa senjata lengkap dan membantu Edward melawan Gospel. Tak lama, mereka pun mempersiapkan senjata untuk melawan Gospel dan anak buahnya. Tetapi saat semua sudah siap, Gospel pun malah menghilang begitu saja dari halaman rumah Edward. Singkat cerita, Edward dan Glass pun bertemu dengan Bobby, dan ternyata Gospel tidak jadi menyerang rumah Edward karena Bobby menjanjikan kepada Gospel bahwa Bobby akan menebus kesalahan Edward dan juga Freddy. Dan kini Bobby meminta sebaliknya jika Edward harus menebusnya juga ke Bobby. Setelah itu, Bobby menjelaskan bahwa Bobby menyuruh mereka berdua datang karena Bobby ternyata ingin menjual bisnis ganja miliknya. Bobby menjual bisnis ganjanya dengan cara melelangnya seharga di atas 150 juta pound dan meminta Edward dan Glass mencari orang yang bersedia membeli bisnisnya. I'm just going to sell the business. It offers in excess of 150 mil. Edward pun kaget dengan keputusan Bobby saat ini yang berarti tanahnya sebentar lagi akan terbebas dari produksi ganja milik Bobby. Bobby lalu meminta Edward dan Glass membawa beberapa burung merpati untuk digunakan sebagai transaksi pelelangan bisnis ganja nantinya. Tak lama, Edward dan Glass pun pergi membawa beberapa burung merpati itu. Dan saat ingin keluar, mereka berdua pun membahas tentang mereka yang saling mengkhianati. Dan sebenarnya itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Singkat cerita, Edward dan Glass pun bertemu dengan Johnson untuk menawarkan bisnis ganja milik Bobby. Karena Johnson sangat mengincar bisnis itu, Johnson pun bersedia untuk membeli bisnis ganja milik Bobby. Dan mengatakan bahwa alasan Bobby menjual bisnis ini karena bisnis ini sedang mengalami kekacauan, yaitu kehilangan saat pengiriman ganja dan perseteruan antara Glass dan Edward. With serious disruption, pipelines blocked, punches being thrown. Glass lalu mengatakan bahwa dirinya sudah tahu bahwa dalang dari semua masalahnya adalah ulah dari Johnson. Johnson kemudian ingin mengadu domba Edward dan Glass dengan memberitahu Glass jika Edward telah membocorkan 13 nama bangsawan yang bekerja sama dengan Glass kepada Johnson. Johnson pun dibuat kaget karena Edward sebenarnya memberikan 13 nama palsu kepada Stephen. Dan saat Stephen ingin memastikan dengan menelpon 13 nama bangsawan itu, Edward pun sudah merencanakan dengan menyuruh Freddy, Tam, Sabrina, dan Charlotte untuk menerima telepon dari Stephen
dan mengatakan bahwa mereka benar-benar salah satu dari 13 nama bangsawan itu. I gave to Mr. Stevens was in fact spurious. Speaking with the Marquess of... Viscount Bowling. This is he. Good afternoon. Relationship with a Mr. Robert Glass. Setelah itu, Edward dan Glass pun menawarkan orang kedua, yaitu Mercy, penjual mobil sport terkenal. Edward dan Glass menawarkan kepada Mercy karena mereka berdua tahu jika Mercy punya jaringan bisnis di Eropa yang akan mempermudah Mercy untuk menjual ganjanya. Karena bisnis ini cukup menguntungkan, akhirnya Mercy pun mau mengikuti pelelangan bisnis ganja ini. Selanjutnya, Edward dan Glass juga menawarkan orang ketiga, yaitu Pete. Mereka berdua menawarkan kepada Pete karena Pete adalah seorang pebisnis yang hebat, terutama bisnis penipuan. Glass lalu menjelaskan kepada 3 kandidat yang akan membeli bisnis ayahnya soal pengiriman menggunakan burung merpati, yang dimana mereka bertiga disuruh untuk menulis tawarannya di sebuah kertas, lalu kertas itu ditempel di kaki merpatinya. Setelah menempel di kaki merpati itu, kemudian merpati itu dilepaskan begitu saja dan nantinya merpati itu akan sampai ke Bobby. He wants all bids sealed in writing. With an email or a phone call. Love the bird, by the way. It's fucking hysterical. Setelah selesai, Edward pun mengatakan kepada Glass bahwa masih ada 1 merpati yang tersisa. Glass lalu meminta Edward untuk melepaskannya begitu saja, karena merpati itu pasti akan pulang sendiri kepada Bobby. Dan saat Edward pulang dan menanyakan tentang merpati itu kepada ibunya, ternyata merpati itu sudah dibawa Freddy ke ladang ganja. Edward kemudian meminta merpati itu kepada Freddy untuk dilepaskan, tetapi Freddy tidak memberikannya. Malahan mereka berdua berdebat tentang bisnis ganja ini. Freddy meminta Edward untuk tidak melepaskan bisnis ini karena bisnis ini sangat menguntungkan. Edward pun menolak untuk mempertahankan bisnis ini. Tetapi Freddy pun meyakinkan Edward dengan keuntungan sangat besar yang didapat di beberapa bulan lalu. Freddy juga mengatakan bahwa Edward terlahir untuk bisnis ini karena Edward juga berhasil menyelesaikan masalah-masalah di dalam bisnis ini. Maybe you're right. Maybe I'm not cut out for this. You were fucking born for it. Karena perkataan Freddy, Edward pun galau harus mengambil keputusan yang seperti apa. Keesokannya, Edward sepertinya setuju dengan Freddy tentang mempertahankan bisnis ganja ini. Edward lalu berencana untuk membeli bisnis ganja milik Bobby, yang dimana Edward langsung meminta Ahmed untuk membuat anggaran dana sebesar 200 juta pound. Dan anggaran tersebut ditujukan ke 12 bangsawan yang bekerja sama dengan Glass. Dan nantinya 12 bangsawan itu akan mendapatkan keuntungan 10%-nya. Somewhere in the region of 200 to stand a chance. One share of the agreement will come from the other 12 lords, and to put 10% in each will be well on our way. Edward juga mengajak JP untuk bekerja sama karena Edward tahu kini JP sudah sukses dalam bisnis ekspor impornya. Ahmed lalu mengatakan bahwa itu masih kurang untuk membeli bisnis ganjanya. Lalu Edward meminjam uang kepada sang ibunda yaitu Sabrina sebesar 10 juta pound. Tetapi tetap saja Ahmed menganggap bahwa itu masih kurang untuk membeli bisnis ganjanya. Sabrina kemudian menyarankan untuk mengajak Glass dalam rencananya Edward. Tetapi Edward berkata jika Glass sudah tidak tertarik dengan bisnis ini. Sabrina lalu inisiatif menemui Glass untuk mengajaknya bekerja sama dalam rencananya Edward. How are you doing? I don't know, really. I know that your father is planning on selling the organization. What is it you're worried I'm not going to do? Selain itu, kini kita diperlihatkan dengan Edward yang bertemu dengan Collins. Yang ternyata Collins tidak dibunuh oleh Glass, karena Collins membayar Glass 30 juta pound untuk permintaan maafnya dan juga untuk pengobatan Jack. Pertemuan Edward dengan Collins kali ini, Edward mengajak Collins untuk bekerja sama dalam rencananya membeli bisnis ganja milik Bobby. Dan Collins diminta untuk memberi anggaran sebesar 15 juta pound untuk mendapatkan saham apabila Edward menang dalam lelang bisnis ganja milik Bobby. Mendengar itu, Collins pun setuju dengan tawaran Edward. Your 15 would give you shared participation and shared ownership. Betting 200 is going to swing with Bobby Glass. Setelah itu, Edward yang sudah berada di ruangannya bersama Glass pun juga menyetujui tawaran ibunya tentang rencana Edward. Singkat cerita, para kandidat pun mulai melepaskan merpatinya masing-masing. Dan tak lama, Bobby pun menerima semua tawaran yang diterbangkan lewat merpatinya.
Let her fly. Yeah, go get some money. Go. Now that's a big fucking number. Keesokannya, Bobby memberitahu Edward dan Glass siapa pemenangnya dalam pelelangan bisnis ganja miliknya. Bobby juga kaget karena ada nama Edward dan Glass yang akan membeli bisnisnya. Setelah mengetahui siapa pemenangnya dalam pelelangan bisnis ganja milik Bobby, Edward pun memberitahu keluarganya siapa pemenang dalam pelelangan bisnis ini. Dan ternyata pemenang dalam bisnis ini adalah Mr. Johnson. Tetapi Edward membuat sebuah rencana yang dimana Edward menyuruh Collins untuk mengkhianati Johnson dengan menghubungi orang keuangan Johnson yaitu Rick untuk memberikan tunggakan pajak Johnson kepada otoritas pajak. Sehingga membuat Johnson tertangkap polisi dan masuk penjara. Truth be told, I had activated Henry Collins. These bodies, by which I mean his tax record, to the relevant authorities. Dan karena seluruh uang Johnson untuk membayar pajak, kini Johnson gagal untuk membeli bisnis milik Bobby. Karena masih ada kandidat lain, Edward juga merekayasa dengan mengatakan kepada Mercy bahwa Pete adalah pemenang dalam pelelangan ini. Dan Mercy ada di urutan kedua. Mercy pun sampai membunuh Pete supaya Mercy menjadi yang pertama dalam pelelangan bisnis ini. She took it upon herself to clear the field. Tak lama dari Mercy membunuh Pete, Mercy pun harus mati juga di tangan Collins. Karena Collins mau dalam pelelangan bisnis ganja ini dimenangkan oleh Edward, supaya dirinya bisa mendapatkan saham di bisnis ganja ini. Saat semua beres, Edward kemudian tidak membuat Collins dengan mudah bisa tergabung dalam bisnis ganja ini. Dan ternyata Edward telah mengkhianati Collins karena sebenarnya Edward hanya butuh uang dari Collins saja untuk tambahan membeli bisnis ganja milik Bobby. Hal itu dilakukan Edward sebagai bentuk balas dendamnya bersama Glass karena mereka pernah dikhianati oleh Collins. Edward kemudian mengajak Glass untuk mengeksekusi pengkhianat yang telah membuat adiknya koma. Do you want to do it? Setelah kejadian itu, Edward dan Glass pun menemui Bobby untuk melakukan pembayaran bisnis ganja milik Bobby. Karena semua kandidat telah mati, kini pelelangan bisnis milik Bobby dimenangkan oleh Edward dan Glass. Dan cerita ini berakhir dengan Edward dan Glass yang membeli bisnis ganja milik Bobby sebesar 235 juta pounds, atau sekitar 4.700 miliar. You two were willing to put some skin in the game. You are a soldier. You are an aristocrat. So we have a deal. £135 million. Now, you have a purpose.